Pelabuhan terbesar Israel, Eilat, dikabarkan resmi ditutup setelah serangan Houthi menghantam jalur pelayaran dan memicu krisis keuangan parah. Penurunan pendapatan drastis dan tunggakan pajak membuat ekonomi Israel di sektor logistik terpuruk. Perlu diketahui, Pelabuhan Eilat resmi ditutup pada Minggu 20 Juli 2025 mendatang. Kerugian pelabuhan membengkak setelah serangan Houthi dari Yaman membuat jalur pelayaran Israel lumpuh total. Bahkan pendapatan pelabuhan Israel dilaporkan anjlok turun lebih dari 80%. Sementara itu, serangan Houthi telah sepenuhnya melumpuhkan peran Eilat sebagai pintu utama impor kendaraan ke Israel. Pemerintah Israel menyebut kerugian besar pelabuhan terjadi akibat jalur pelayaran internasional yang terganggu oleh serangan Houthi di Laut Merah. Kondisi itu membuat jalur ke Eilat menjadi tidak aman dan kapal-kapal beralih ke pelabuhan lain seperti Asdod dan Haifa. Akibatnya jumlah pekerja merosot dari 113 orang hanya menjadi 47 orang, banyak diantaranya belum menerima gaji penuh. Lantas situasi ini menjadi bukti ampuhnya serangan Houthi terhadap pintu utama impor di Israel. Juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah mengungkap strategi baru pejuang Palestina di tengah pembantaian warga sipil oleh Israel di jalur Gaza. Ia menegaskan serangan balasan Hamas tetap koordinasi meskipun tekanan Israel semakin brutal. Dikutip dari Palestine Chronicle, pernyataan itu disampaikan Abu Ubaidah pada Jumat 18 Juli. Menurutnya, Al-Qassam menggunakan taktik gerilya dan terowongan untuk mengejutkan pasukan Israel. Mereka juga mengandalkan roket jarak menengah untuk menargetkan posisi pasukan Zionis. Taktik baru ini digunakan pejuang Palestina untuk jangka panjang melawan pasukan Israel. Sementara itu, juru bicara Al-Qassam menyebut bahwa operasi mereka difokuskan pada instalasi militer bukan warga sipil. Namun ia menuding Israel sengaja menyasar rumah-rumah penduduk untuk mematahkan semangat perlawanan. Brigade Al-Qassam juga mengklaim berhasil menghancurkan beberapa tank dan kendaraan lapis baja pasukan IDF. Selain itu, Abu Ubaidah menyerukan dukungan internasional untuk menghentikan genosida terhadap rakyat Palestina. Ia menegaskan meski banyak pejuang gugur, semangat mereka tak akan padam. Gempuran dahsyat gabungan faksi perlawanan Palestina menghujani posisi Israel hingga memicu petaka besar. Serangan terkoordinasi ini membuat kota-kota di perbatasan hancur lebur bagi amat dengan asap tebal membumbung tinggi. Dikutip dari Al-Mayadin, pada Sabtu 19 Juli, proksi Iran juga meluncurkan ratusan rudal menghantam basis militer dan permukiman Israel. Bahkan ratusan prajurit Israel dilaporkan tewas tertancap pecahan rudal saat mencoba mundur dari medan pertempuran. Sementara itu, Brigade Al-Qassam mengklaim serangan ini sebagai balasan atas pembantaian warga sipil di jalur Gaza. Juru bicara Al-Qassam Abu Ubaidah menegaskan serangan baru ini permulaan dari gelombang balasan yang lebih besar. Ledakan dahsyat mengguncang kota-kota Israel hingga menyebabkan listrik padam dan komunikasi lumpuh. Warga Israel dilaporkan panik berlarian mencari perlindungan ke bunker bawah tanah. Selain itu, pasukan IDF mengakui insiden ini sebagai serangan terbesar sepanjang konflik. Meski demikian, serangan gabungan ini menjadi bukti kemampuan pejuang Palestina yang tetap kuat meskipun dihantam serangan bertubi-tubi dari Israel. Pelabuhan terbesar Israel, Eilat, dikabarkan resmi ditutup setelah serangan Houthi menghantam jalur pelayaran dan memicu krisis keuangan parah. Penurunan pendapatan drastis dan tunggakan pajak membuat ekonomi Israel di sektor logistik terpuruk. Perlu diketahui, Pelabuhan Eilat resmi ditutup pada Minggu 20 Juli 2025 mendatang. Kerugian pelabuhan membengkak setelah serangan Houthi dari Yaman membuat jalur pelayaran Israel lumpuh total. Bahkan pendapatan pelabuhan Israel dilaporkan anjlok turun lebih dari 80%. Sementara itu, serangan Houthi telah sepenuhnya melumpuhkan peran Eilat sebagai pintu utama impor kendaraan ke Israel. Pemerintah Israel menyebut kerugian besar pelabuhan terjadi akibat jalur pelayaran internasional yang terganggu oleh serangan Houthi di Laut Merah.
Kondisi itu membuat jalur ke Eilat menjadi tidak aman dan kapal-kapal beralih ke pelabuhan lain seperti Asdod dan Haifa. Akibatnya jumlah pekerja merosot dari 113 orang hanya menjadi 47 orang, banyak diantaranya belum menerima gaji penuh. Lantas situasi ini menjadi bukti ampuhnya serangan Houthi terhadap pintu utama impor di Israel. Juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah mengungkap strategi baru pejuang Palestina di tengah pembantaian warga sipil oleh Israel di jalur Gaza. Ia menegaskan serangan balasan Hamas tetap koordinasi meskipun tekanan Israel semakin brutal. Dikutip dari Palestine Chronicle, pernyataan itu disampaikan Abu Ubaidah pada Jumat 18 Juli. Menurutnya Al-Qassam menggunakan taktik gerilya dan terowongan untuk mengejutkan pasukan Israel. Mereka juga mengandalkan roket jarak menengah untuk menargetkan posisi pasukan Zionis. Taktik baru ini digunakan pejuang Palestina untuk jangka panjang melawan pasukan Israel. Sementara itu, juru bicara Al-Qassam menyebut bahwa operasi mereka difokuskan pada instalasi militer bukan warga sipil. Namun ia menuding Israel sengaja menyasar rumah-rumah penduduk untuk mematahkan semangat perlawanan. Brigade Al-Qassam juga mengklaim berhasil menghancurkan beberapa tank dan kendaraan lapis baja pasukan IDF. Selain itu, Abu Ubaidah menyerukan dukungan internasional untuk menghentikan genosida terhadap rakyat Palestina. Ia menegaskan meski banyak pejuang gugur, semangat mereka tak akan padam. Gempuran dahsyat gabungan faksi perlawanan Palestina menghujani posisi Israel hingga memicu petaka besar. Serangan terkoordinasi ini membuat kota-kota di perbatasan hancur lebur bagi amat dengan asap tebal membumbung tinggi. Dikutip dari Al-Mayadin pada Sabtu 19 Juli, proksi Iran juga meluncurkan ratusan rudal menghantam basis militer dan permukiman Israel. Bahkan ratusan prajurit Israel dilaporkan tewas tertancap pecahan rudal saat mencoba mundur dari medan pertempuran. Sementara itu, Brigade Al-Qassam mengklaim serangan ini sebagai balasan atas pembantaian warga sipil di jalur Gaza. Juru bicara Al-Qassam Abu Ubaidah menegaskan serangan baru ini permulaan dari gelombang balasan yang lebih besar. Ledakan dahsyat mengguncang kota-kota Israel hingga menyebabkan listrik padam dan komunikasi lumpuh. Warga Israel dilaporkan panik berlarian mencari perlindungan ke bunker bawah tanah. Selain itu, pasukan IDF mengakui insiden ini sebagai serangan terbesar sepanjang konflik. Meski demikian, serangan gabungan ini menjadi bukti kemampuan pejuang Palestina yang tetap kuat meskipun dihantam serangan bertubi-tubi dari Israel. Pelabuhan terbesar Israel, Eilat, dikabarkan resmi ditutup setelah serangan Houthi menghantam jalur pelayaran dan memicu krisis keuangan parah. Penurunan pendapatan drastis dan tunggakan pajak membuat ekonomi Israel di sektor logistik terpuruk. Perlu diketahui, pelabuhan Eilat resmi ditutup pada Minggu 20 Juli 2025 mendatang. Kerugian pelabuhan membengkak setelah serangan Houthi dari Yaman membuat jalur pelayaran Israel lumpuh total. Bahkan pendapatan pelabuhan Israel dilaporkan anjlok turun lebih dari 80%. Sementara itu, serangan Houthi telah sepenuhnya melumpuhkan peran Eilat sebagai pintu utama impor kendaraan ke Israel. Pemerintah Israel menyebut kerugian besar pelabuhan terjadi akibat jalur pelayaran internasional yang terganggu oleh serangan Houthi di Laut Merah. Kondisi itu membuat jalur ke Eilat menjadi tidak aman dan kapal-kapal beralih ke pelabuhan lain seperti Asdod dan Haifa. Akibatnya jumlah pekerja merosot dari 113 orang hanya menjadi 47 orang, banyak diantaranya belum menerima gaji penuh. Lantas situasi ini menjadi bukti ampuhnya serangan Houthi terhadap pintu utama impor di Israel. Juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah mengungkap strategi baru pejuang Palestina di tengah pembantaian warga sipil oleh Israel di jalur Gaza. Ia menegaskan serangan balasan Hamas tetap koordinasi meskipun tekanan Israel semakin brutal. Dikutip dari Palestine Chronicle, pernyataan itu disampaikan Abu Ubaidah pada Jumat 18 Juli. Menurutnya, Al-Qassam menggunakan taktik gerilya dan terowongan untuk mengejutkan pasukan Israel. Mereka juga mengandalkan roket jarak menengah untuk menargetkan posisi
posisi pasukan Zionis. Taktik baru ini digunakan pejuang Palestina untuk jangka panjang melawan pasukan Israel. Sementara itu, juru bicara Al-Qassam menyebut bahwa operasi mereka difokuskan pada instalasi militer bukan warga sipil. Namun ia menuding Israel sengaja menyasar rumah-rumah penduduk untuk mematahkan semangat perlawanan. Brigade Al-Qassam juga mengklaim berhasil menghancurkan beberapa tank dan kendaraan lapis baja pasukan IDF. Selain itu, Abu Ubaidah menyerukan dukungan internasional untuk menghentikan genosida terhadap rakyat Palestina. Ia menegaskan meski banyak pejuang gugur, semangat mereka tak akan padam. Gempuran dahsyat gabungan faksi perlawanan Palestina menghujani posisi Israel hingga memicu petaka besar. Serangan terkoordinasi ini membuat kota-kota di perbatasan hancur lebur bagi Hamas dengan asap tebal membumbung tinggi. Dikutip dari Al-Mayadin, pada Sabtu 19 Juli, proksi Iran juga meluncurkan ratusan rudal menghantam basis militer dan permukiman Israel. Bahkan ratusan prajurit Israel dilaporkan tewas tertancap pecahan rudal saat mencoba mundur dari medan pertempuran. Sementara itu, Brigade Al-Qassam mengklaim serangan ini sebagai balasan atas pembantaian warga sipil di jalur Gaza. Juru bicara Al-Qassam Abu Ubaidah menegaskan serangan baru ini permulaan dari gelombang balasan yang lebih besar. Ledakan dahsyat mengguncang kota-kota Israel hingga menyebabkan listrik padam dan komunikasi lumpuh. Warga Israel dilaporkan panik berlarian mencari perlindungan ke bunker bawah tanah. Selain itu, pasukan IDF mengakui insiden ini sebagai serangan terbesar sepanjang konflik. Meski demikian, serangan gabungan ini menjadi bukti kemampuan pejuang Palestina yang tetap kuat meskipun dihantam serangan bertubi-tubi dari Israel. Pelabuhan terbesar Israel, Eilat, dikabarkan resmi ditutup setelah serangan Houthi menghantam jalur pelayaran dan memicu krisis keuangan parah. Penurunan pendapatan drastis dan tunggakan pajak membuat ekonomi Israel di sektor logistik terpuruk. Perlu diketahui, pelabuhan Eilat resmi ditutup pada Minggu 20 Juli 2025 mendatang. Kerugian pelabuhan membengkak setelah serangan Houthi dari Yaman membuat jalur pelayaran Israel lumpuh total. Bahkan pendapatan pelabuhan Israel dilaporkan anjlok turun lebih dari 80%. Sementara itu, serangan Houthi telah sepenuhnya melumpuhkan peran Eilat sebagai pintu utama impor kendaraan ke Israel. Pemerintah Israel menyebut kerugian besar pelabuhan terjadi akibat jalur pelayaran internasional yang terganggu oleh serangan Houthi di Laut Merah. Kondisi itu membuat jalur ke Eilat menjadi tidak aman dan kapal-kapal beralih ke pelabuhan lain seperti Asdod dan Haifa. Akibatnya jumlah pekerja merosot dari 113 orang hanya menjadi 47 orang, banyak diantaranya belum menerima gaji penuh. Lantas situasi ini menjadi bukti ampuhnya serangan Houthi terhadap pintu utama impor di Israel. Juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah mengungkap strategi baru pejuang Palestina di tengah pembantaian warga sipil oleh Israel di jalur Gaza. Ia menegaskan serangan balasan Hamas tetap koordinasi meskipun tekanan Israel semakin brutal. Dikutip dari Palestine Chronicle, pernyataan itu disampaikan Abu Ubaidah pada Jumat 18 Juli. Menurutnya, Al-Qassam menggunakan taktik gerilya dan terowongan untuk mengejutkan pasukan Israel. Mereka juga mengandalkan roket jarak menengah untuk menargetkan posisi pasukan Zionis. Taktik baru ini digunakan pejuang Palestina untuk jangka panjang melawan pasukan Israel. Sementara itu, juru bicara Al-Qassam menyebut bahwa operasi mereka difokuskan pada instalasi militer bukan warga sipil. Namun ia menuding Israel sengaja menyasar rumah-rumah penduduk untuk mematahkan semangat perlawanan. Brigade Al-Qassam juga mengklaim berhasil menghancurkan beberapa tank dan kendaraan lapis baja pasukan IDF. Selain itu, Abu Ubaidah menyerukan dukungan internasional untuk menghentikan genosida terhadap rakyat Palestina. Ia menegaskan meski banyak pejuang gugur, semangat mereka tak akan padam.
Gempuran dahsyat gabungan faksi perlawanan Palestina menghujani posisi Israel hingga memicu petaka besar. Serangan terkoordinasi ini membuat kota-kota di perbatasan hancur lebur bagi amat dengan asap tebal membumbung tinggi. Dikutip dari Al-Mayadin pada Sabtu 19 Juli, proksi Iran juga meluncurkan ratusan rudal menghantam basis militer dan permukiman Israel. Bahkan ratusan prajurit Israel dilaporkan tewas tertancap pecahan rudal saat mencoba mundur dari medan pertempuran. Sementara itu, Brigade Al-Qassam mengklaim serangan ini sebagai balasan atas pembantaian warga sipil di jalur Gaza. Juru bicara Al-Qassam Abu Ubaidah menegaskan serangan baru ini permulaan dari gelombang balasan yang lebih besar. Ledakan dahsyat mengguncang kota-kota Israel hingga menyebabkan listrik padam dan komunikasi lumpuh. Warga Israel dilaporkan panik berlarian mencari perlindungan ke bunker bawah tanah. Selain itu, pasukan IDF mengakui insiden ini sebagai serangan terbesar sepanjang konflik. Meski demikian, serangan gabungan ini menjadi bukti kemampuan pejuang Palestina yang tetap kuat meskipun dihantam serangan bertubi-tubi dari Israel. Pelabuhan terbesar Israel, Eilat, dikabarkan resmi ditutup setelah serangan Houthi menghantam jalur pelayaran dan memicu krisis keuangan parah. Penurunan pendapatan drastis dan tunggakan pajak membuat ekonomi Israel di sektor logistik terpuruk. Perlu diketahui, pelabuhan Eilat resmi ditutup pada Minggu 20 Juli 2025 mendatang. Kerugian pelabuhan membengkak setelah serangan Houthi dari Yaman membuat jalur pelayaran Israel lumpuh total. Bahkan pendapatan pelabuhan Israel dilaporkan anjlok turun lebih dari 80%. Sementara itu, serangan Houthi telah sepenuhnya melumpuhkan peran Eilat sebagai pintu utama impor kendaraan ke Israel. Pemerintah Israel menyebut kerugian besar pelabuhan terjadi akibat jalur pelayaran internasional yang terganggu oleh serangan Houthi di Laut Merah. Kondisi itu membuat jalur ke Eilat menjadi tidak aman dan kapal-kapal beralih ke pelabuhan lain seperti Asdod dan Haifa. Akibatnya jumlah pekerja merosot dari 113 orang hanya menjadi 47 orang, banyak diantaranya belum menerima gaji penuh. Lantas situasi ini menjadi bukti ampuhnya serangan Houthi terhadap pintu utama impor di Israel. Juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah mengungkap strategi baru pejuang Palestina di tengah pembantaian warga sipil oleh Israel di jalur Gaza. Ia menegaskan serangan balasan Hamas tetap koordinasi meskipun tekanan Israel semakin brutal. Dikutip dari Palestine Chronicle, pernyataan itu disampaikan Abu Ubaidah pada Jumat 18 Juli. Menurutnya, Al-Qassam menggunakan taktik gerilya dan terowongan untuk mengejutkan pasukan Israel. Mereka juga mengandalkan roket jarak menengah untuk menargetkan posisi pasukan Zionis. Taktik baru ini digunakan pejuang Palestina untuk jangka panjang melawan pasukan Israel. Sementara itu, juru bicara Al-Qassam menyebut bahwa operasi mereka difokuskan pada instalasi militer bukan warga sipil. Namun ia menuding Israel sengaja menyasar rumah-rumah penduduk untuk mematahkan semangat perlawanan. Brigade Al-Qassam juga mengklaim berhasil menghancurkan beberapa tank dan kendaraan lapis baja pasukan IDF. Selain itu, Abu Ubaidah menyerukan dukungan internasional untuk menghentikan genosida terhadap rakyat Palestina. Ia menegaskan meski banyak pejuang gugur, semangat mereka tak akan padam. Gempuran dahsyat gabungan faksi perlawanan Palestina menghujani posisi Israel hingga memicu petaka besar. Serangan terkoordinasi ini membuat kota-kota di perbatasan hancur lebur bagi amat dengan asap tebal membumbung tinggi. Dikutip dari Al-Mayadin pada Sabtu 19 Juli, proksi Iran juga meluncurkan ratusan rudal menghantam basis militer dan permukiman Israel. Bahkan ratusan prajurit Israel dilaporkan tewas tertancap pecahan rudal saat mencoba mundur dari medan pertempuran. Sementara itu, Brigade Al-Qassam mengklaim serangan ini sebagai balasan atas pembantaian warga sipil di jalur Gaza. Juru bicara Al-Qassam Abu Ubaidah menegaskan serangan baru ini permulaan dari gelombang balasan yang lebih besar. Ledakan dahsyat mengguncang kota-kota Israel hingga menyebabkan listrik padam dan komunikasi lumpuh. Warga Israel dilaporkan panik berlarian mencari perlindungan ke bunker bawah tanah. Selain itu, pasukan IDF mengakui insiden ini sebagai serangan terbesar sepanjang konflik. Meski demikian, serangan gabungan ini menjadi bukti kemampuan pejuang Palestina yang tetap kuat meskipun dihantam serangan bertubi-tubi dari Israel.
Pelabuhan terbesar Israel Eilat dikabarkan resmi ditutup setelah serangan Houthi menghantam jalur pelayaran dan memicu krisis keuangan parah. Penurunan pendapatan drastis dan tunggakan pajak membuat ekonomi Israel di sektor logistik terpuruk. Perlu diketahui, pelabuhan Eilat resmi ditutup pada Minggu 20 Juli 2025 mendatang. Kerugian pelabuhan membengkak setelah serangan Houthi dari Yaman membuat jalur pelayaran Israel lumpuh total. Bahkan pendapatan pelabuhan Israel dilaporkan anjlok turun lebih dari 80%. Sementara itu, serangan Houthi telah sepenuhnya melumpuhkan peran Eilat sebagai pintu utama impor kendaraan ke Israel. Pemerintah Israel menyebut kerugian besar pelabuhan terjadi akibat jalur pelayaran internasional yang terganggu oleh serangan Houthi di Laut Merah. Kondisi itu membuat jalur ke Eilat menjadi tidak aman dan kapal-kapal beralih ke pelabuhan lain seperti Asdod dan Haifa. Akibatnya jumlah pekerja merosot dari 113 orang hanya menjadi 47 orang, banyak diantaranya belum menerima gaji penuh. Lantas situasi ini menjadi bukti ampuhnya serangan Houthi terhadap pintu utama impor di Israel. Juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah mengungkap strategi baru pejuang Palestina di tengah pembantaian warga sipil oleh Israel di jalur Gaza. Ia menegaskan serangan balasan Hamas tetap koordinasi meskipun tekanan Israel semakin brutal. Dikutip dari Palestine Chronicle, pernyataan itu disampaikan Abu Ubaidah pada Jumat 18 Juli. Menurutnya, Al-Qassam menggunakan taktik gerilya dan terowongan untuk mengejutkan pasukan Israel. Mereka juga mengandalkan roket jarak menengah untuk menargetkan posisi pasukan Zionis. Taktik baru ini digunakan pejuang Palestina untuk jangka panjang melawan pasukan Israel. Sementara itu, juru bicara Al-Qassam menyebut bahwa operasi mereka difokuskan pada instalasi militer bukan warga sipil. Namun ia menuding Israel sengaja menyasar rumah-rumah penduduk untuk mematahkan semangat perlawanan. Brigade Al-Qassam juga mengklaim berhasil menghancurkan beberapa tank dan kendaraan lapis baja pasukan IDF. Selain itu, Abu Ubaidah menyerukan dukungan internasional untuk menghentikan genosida terhadap rakyat Palestina. Ia menegaskan meski banyak pejuang gugur, semangat mereka tak akan padam. Gempuran dahsyat gabungan faksi perlawanan Palestina menghujani posisi Israel hingga memicu petaka besar. Serangan terkoordinasi ini membuat kota-kota di perbatasan hancur lebur bagi Yaman dengan asap tebal membumbung tinggi. Dikutip dari Al-Mayadin pada Sabtu 19 Juli, proksi Iran juga meluncurkan ratusan rudal menghantam basis militer dan permukiman Israel. Bahkan ratusan prajurit Israel dilaporkan tewas tertancap pecahan rudal saat mencoba mundur dari medan pertempuran. Sementara itu, Brigade Al-Qassam mengklaim serangan ini sebagai balasan atas pembantaian warga sipil di jalur Gaza. Juru bicara Al-Qassam Abu Ubaidah menegaskan serangan baru ini permulaan dari gelombang balasan yang lebih besar. Ledakan dahsyat mengguncang kota-kota Israel hingga menyebabkan listrik padam dan komunikasi lumpuh. Warga Israel dilaporkan panik berlarian mencari perlindungan ke bunker bawah tanah. Selain itu, pasukan IDF mengakui insiden ini sebagai serangan terbesar sepanjang konflik. Meski demikian, serangan gabungan ini menjadi bukti kemampuan pejuang Palestina yang tetap kuat meskipun dihantam serangan bertubi-tubi dari Israel. Pelabuhan terbesar Israel Eilat dikabarkan resmi ditutup setelah serangan Houthi menghantam jalur pelayaran dan memicu krisis keuangan parah. Penurunan pendapatan drastis dan tunggakan pajak membuat ekonomi Israel di sektor logistik terpuruk. Perlu diketahui, pelabuhan Eilat resmi ditutup pada Minggu 20 Juli 2025 mendatang. Kerugian pelabuhan membengkak setelah serangan Houthi dari Yaman membuat jalur pelayaran Israel lumpuh total. Bahkan pendapatan pelabuhan Israel dilaporkan anjlok turun lebih dari 80%. Sementara itu, serangan Houthi telah sepenuhnya melumpuhkan peran Eilat sebagai pintu utama impor kendaraan ke Israel. Pemerintah Israel menyebut kerugian besar pelabuhan terjadi akibat jalur pelayaran internasional yang terganggu oleh serangan Houthi di Laut Merah.
Kondisi itu membuat jalur ke Eilat menjadi tidak aman dan kapal-kapal beralih ke pelabuhan lain seperti Asdod dan Haifa. Akibatnya jumlah pekerja merosot dari 113 orang hanya menjadi 47 orang, banyak diantaranya belum menerima gaji penuh. Lantas situasi ini menjadi bukti ampuhnya serangan Houthi terhadap pintu utama impor di Israel. Juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah mengungkap strategi baru pejuang Palestina di tengah pembantaian warga sipil oleh Israel di jalur Gaza. Ia menegaskan serangan balasan Hamas tetap koordinasi meskipun tekanan Israel semakin brutal. Dikutip dari Palestine Chronicle, pernyataan itu disampaikan Abu Ubaidah pada Jumat 18 Juli. Menurutnya Al-Qassam menggunakan taktik gerilya dan terowongan untuk mengejutkan pasukan Israel. Mereka juga mengandalkan roket jarak menengah untuk menargetkan posisi pasukan Zionis. Taktik baru ini digunakan pejuang Palestina untuk jangka panjang melawan pasukan Israel. Sementara itu, juru bicara Al-Qassam menyebut bahwa operasi mereka difokuskan pada instalasi militer bukan warga sipil. Namun ia menuding Israel sengaja menyasar rumah-rumah penduduk untuk mematahkan semangat perlawanan. Brigade Al-Qassam juga mengklaim berhasil menghancurkan beberapa tank dan kendaraan lapis baja pasukan IDF. Selain itu, Abu Ubaidah menyerukan dukungan internasional untuk menghentikan genosida terhadap rakyat Palestina. Ia menegaskan meski banyak pejuang gugur, semangat mereka tak akan padam. Gempuran dahsyat gabungan faksi perlawanan Palestina menghujani posisi Israel hingga memicu petaka besar. Serangan terkoordinasi ini membuat kota-kota di perbatasan hancur lebur bagi Ammar dengan asap tebal membumbung tinggi. Dikutip dari Al-Mayadin pada Sabtu 19 Juli, proksi Iran juga meluncurkan ratusan rudal menghantam basis militer dan permukiman Israel. Bahkan ratusan prajurit Israel dilaporkan tewas tertancap pecahan rudal saat mencoba mundur dari medan pertempuran. Sementara itu, Brigade Al-Qassam mengklaim serangan ini sebagai balasan atas pembantaian warga sipil di jalur Gaza. Juru bicara Al-Qassam Abu Ubaidah menegaskan serangan baru ini permulaan dari gelombang balasan yang lebih besar. Ledakan dahsyat mengguncang kota-kota Israel hingga menyebabkan listrik padam dan komunikasi lumpuh. Warga Israel dilaporkan panik berlarian mencari perlindungan ke bunker bawah tanah. Selain itu, pasukan IDF mengakui insiden ini sebagai serangan terbesar sepanjang konflik. Meski demikian, serangan gabungan ini menjadi bukti kemampuan pejuang Palestina yang tetap kuat meskipun dihantam serangan bertubi-tubi dari Israel. Pelabuhan terbesar Israel, Eilat, dikabarkan resmi ditutup setelah serangan Houthi menghantam jalur pelayaran dan memicu krisis keuangan parah. Penurunan pendapatan drastis dan tunggakan pajak membuat ekonomi Israel di sektor logistik terpuruk. Perlu diketahui, pelabuhan Eilat resmi ditutup pada Minggu 20 Juli 2025 mendatang. Kerugian pelabuhan membengkak setelah serangan Houthi dari Yaman membuat jalur pelayaran Israel lumpuh total. Bahkan pendapatan pelabuhan Israel dilaporkan anjlok turun lebih dari 80%. Sementara itu, serangan Houthi telah sepenuhnya melumpuhkan peran Eilat sebagai pintu utama impor kendaraan ke Israel. Pemerintah Israel menyebut kerugian besar pelabuhan terjadi akibat jalur pelayaran internasional yang terganggu oleh serangan Houthi di Laut Merah. Kondisi itu membuat jalur ke Eilat menjadi tidak aman dan kapal-kapal beralih ke pelabuhan lain seperti Asdod dan Haifa. Akibatnya jumlah pekerja merosot dari 113 orang hanya menjadi 47 orang, banyak diantaranya belum menerima gaji penuh. Lantas situasi ini menjadi bukti ampuhnya serangan Houthi terhadap pintu utama impor di Israel. Juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah mengungkap strategi baru pejuang Palestina di tengah pembantaian warga sipil oleh Israel di jalur Gaza. Ia menegaskan serangan balasan Hamas tetap koordinasi meskipun tekanan Israel semakin brutal. Dikutip dari Palestine Chronicle, pernyataan itu disampaikan Abu Ubaidah pada Jumat 18 Juli. Menurutnya, Al-Qassam menggunakan taktik gerilya dan terowongan untuk mengejutkan pasukan Israel. Mereka juga mengandalkan roket jarak menengah untuk menargetkan posisi
posisi pasukan Zionis. Taktik baru ini digunakan pejuang Palestina untuk jangka panjang melawan pasukan Israel. Sementara itu, juru bicara Al-Qassam menyebut bahwa operasi mereka difokuskan pada instalasi militer bukan warga sipil. Namun ia menuding Israel sengaja menyasar rumah-rumah penduduk untuk mematahkan semangat perlawanan. Brigade Al-Qassam juga mengklaim berhasil menghancurkan beberapa tank dan kendaraan lapis baja pasukan IDF. Selain itu, Abu Ubaidah menyerukan dukungan internasional untuk menghentikan genosida terhadap rakyat Palestina. Ia menegaskan meski banyak pejuang gugur, semangat mereka tak akan padam. Gempuran dahsyat gabungan faksi perlawanan Palestina menghujani posisi Israel hingga memicu petaka besar. Serangan terkoordinasi ini membuat kota-kota di perbatasan hancur lebur bagi Hamas dengan asap tebal membumbung tinggi. Dikutip dari Al-Mayadin, pada Sabtu 19 Juli, proksi Iran juga meluncurkan ratusan rudal menghantam basis militer dan permukiman Israel. Bahkan ratusan prajurit Israel dilaporkan tewas tertancap pecahan rudal saat mencoba mundur dari medan pertempuran. Sementara itu, Brigade Al-Qassam mengklaim serangan ini sebagai balasan atas pembantaian warga sipil di jalur Gaza. Juru bicara Al-Qassam Abu Ubaidah menegaskan serangan baru ini permulaan dari gelombang balasan yang lebih besar. Ledakan dahsyat mengguncang kota-kota Israel hingga menyebabkan listrik padam dan komunikasi lumpuh. Warga Israel dilaporkan panik berlarian mencari perlindungan ke bunker bawah tanah. Selain itu, pasukan IDF mengakui insiden ini sebagai serangan terbesar sepanjang konflik. Meski demikian, serangan gabungan ini menjadi bukti kemampuan pejuang Palestina yang tetap kuat meskipun dihantam serangan bertubi-tubi dari Israel. Pelabuhan terbesar Israel Eilat dikabarkan resmi ditutup setelah serangan Houthi menghantam jalur pelayaran dan memicu krisis keuangan parah. Penurunan pendapatan drastis dan tunggakan pajak membuat ekonomi Israel di sektor logistik terpuruk. Perlu diketahui, pelabuhan Eilat resmi ditutup pada Minggu 20 Juli 2025 mendatang. Kerugian pelabuhan membengkak setelah serangan Houthi dari Yaman membuat jalur pelayaran Israel lumpuh total. Bahkan pendapatan pelabuhan Israel dilaporkan anjlok turun lebih dari 80%. Sementara itu, serangan Houthi telah sepenuhnya melumpuhkan peran Eilat sebagai pintu utama impor kendaraan ke Israel. Pemerintah Israel menyebut kerugian besar pelabuhan terjadi akibat jalur pelayaran internasional yang terganggu oleh serangan Houthi di Laut Merah. Kondisi itu membuat jalur ke Eilat menjadi tidak aman dan kapal-kapal beralih ke pelabuhan lain seperti Asdod dan Haifa. Akibatnya jumlah pekerja merosot dari 113 orang hanya menjadi 47 orang, banyak diantaranya belum menerima gaji penuh. Lantas situasi ini menjadi bukti ampuhnya serangan Houthi terhadap pintu utama impor di Israel. Juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah mengungkap strategi baru pejuang Palestina di tengah pembantaian warga sipil oleh Israel di jalur Gaza. Ia menegaskan serangan balasan Hamas tetap koordinasi meskipun tekanan Israel semakin brutal. Dikutip dari Palestine Chronicle, pernyataan itu disampaikan Abu Ubaidah pada Jumat 18 Juli. Menurutnya, Al-Qassam menggunakan taktik gerilya dan terowongan untuk mengejutkan pasukan Israel. Mereka juga mengandalkan roket jarak menengah untuk menargetkan posisi pasukan Zionis. Taktik baru ini digunakan pejuang Palestina untuk jangka panjang melawan pasukan Israel. Sementara itu, juru bicara Al-Qassam menyebut bahwa operasi mereka difokuskan pada instalasi militer bukan warga sipil. Namun ia menuding Israel sengaja menyasar rumah-rumah penduduk untuk mematahkan semangat perlawanan. Brigade Al-Qassam juga mengklaim berhasil menghancurkan beberapa tank dan kendaraan lapis baja pasukan IDF. Selain itu, Abu Ubaidah menyerukan dukungan internasional untuk menghentikan genosida terhadap rakyat Palestina. Ia menegaskan meski banyak pejuang gugur, semangat mereka tak akan padam.
Gempuran dahsyat gabungan faksi perlawanan Palestina menghujani posisi Israel hingga memicu petaka besar. Serangan terkoordinasi ini membuat kota-kota di perbatasan hancur lebur bagi Hamas dengan asap tebal membumbung tinggi. Dikutip dari Al-Mayadin pada Sabtu 19 Juli, proksi Iran juga meluncurkan ratusan rudal menghantam basis militer dan permukiman Israel. Bahkan ratusan prajurit Israel dilaporkan tewas tertancap pecahan rudal saat mencoba mundur dari medan pertempuran. Sementara itu, Brigade Al-Qassam mengklaim serangan ini sebagai balasan atas pembantaian warga sipil di jalur Gaza. Juru bicara Al-Qassam Abu Ubaidah menegaskan serangan baru ini permulaan dari gelombang balasan yang lebih besar. Ledakan dahsyat mengguncang kota-kota Israel hingga menyebabkan listrik padam dan komunikasi lumpuh. Warga Israel dilaporkan panik berlarian mencari perlindungan ke bunker bawah tanah. Selain itu, pasukan IDF mengakui insiden ini sebagai serangan terbesar sepanjang konflik. Meski demikian, serangan gabungan ini menjadi bukti kemampuan pejuang Palestina yang tetap kuat meskipun dihantam serangan bertubi-tubi dari Israel. Pelabuhan terbesar Israel, Eilat, dikabarkan resmi ditutup setelah serangan Houthi menghantam jalur pelayaran dan memicu krisis keuangan parah. Penurunan pendapatan drastis dan tunggakan pajak membuat ekonomi Israel di sektor logistik terpuruk. Perlu diketahui, pelabuhan Eilat resmi ditutup pada Minggu 20 Juli 2025 mendatang. Kerugian pelabuhan membengkak setelah serangan Houthi dari Yaman membuat jalur pelayaran Israel lumpuh total. Bahkan pendapatan pelabuhan Israel dilaporkan anjlok turun lebih dari 80%. Sementara itu, serangan Houthi telah sepenuhnya melumpuhkan peran Eilat sebagai pintu utama impor kendaraan ke Israel. Pemerintah Israel menyebut kerugian besar pelabuhan terjadi akibat jalur pelayaran internasional yang terganggu oleh serangan Houthi di Laut Merah. Kondisi itu membuat jalur ke Eilat menjadi tidak aman dan kapal-kapal beralih ke pelabuhan lain seperti Asdod dan Haifa. Akibatnya jumlah pekerja merosot dari 113 orang hanya menjadi 47 orang, banyak diantaranya belum menerima gaji penuh. Lantas situasi ini menjadi bukti ampuhnya serangan Houthi terhadap pintu utama impor di Israel. Juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah mengungkap strategi baru pejuang Palestina di tengah pembantaian warga sipil oleh Israel di jalur Gaza. Ia menegaskan serangan balasan Hamas tetap koordinasi meskipun tekanan Israel semakin brutal. Dikutip dari Palestine Chronicle, pernyataan itu disampaikan Abu Ubaidah pada Jumat 18 Juli. Menurutnya, Al-Qassam menggunakan taktik gerilya dan terowongan untuk mengejutkan pasukan Israel. Mereka juga mengandalkan roket jarak menengah untuk menargetkan posisi pasukan Zionis. Taktik baru ini digunakan pejuang Palestina untuk jangka panjang melawan pasukan Israel. Sementara itu, juru bicara Al-Qassam menyebut bahwa operasi mereka difokuskan pada instalasi militer bukan warga sipil. Namun ia menuding Israel sengaja menyasar rumah-rumah penduduk untuk mematahkan semangat perlawanan. Brigade Al-Qassam juga mengklaim berhasil menghancurkan beberapa tank dan kendaraan lapis baja pasukan IDF. Selain itu, Abu Ubaidah menyerukan dukungan internasional untuk menghentikan genosida terhadap rakyat Palestina. Ia menegaskan meski banyak pejuang gugur, semangat mereka tak akan padam. Gempuran dahsyat gabungan faksi perlawanan Palestina menghujani posisi Israel hingga memicu petaka besar. Serangan terkoordinasi ini membuat kota-kota di perbatasan hancur lebur bagi Hamas dengan asap tebal membumbung tinggi. Dikutip dari Al-Mayadin pada Sabtu 19 Juli, proksi Iran juga meluncurkan ratusan rudal menghantam basis militer dan permukiman Israel. Bahkan ratusan prajurit Israel dilaporkan tewas tertancap pecahan rudal saat mencoba mundur dari medan pertempuran. Sementara itu, Brigade Al-Qassam mengklaim serangan ini sebagai balasan atas pembantaian warga sipil di jalur Gaza. Juru bicara Al-Qassam Abu Ubaidah menegaskan serangan baru ini permulaan dari gelombang balasan yang lebih besar. Ledakan dahsyat mengguncang kota-kota Israel hingga menyebabkan listrik padam dan komunikasi lumpuh. Warga Israel dilaporkan panik berlarian mencari perlindungan ke bunker bawah tanah. Selain itu, pasukan IDF mengakui insiden ini sebagai serangan terbesar sepanjang konflik. Meski demikian, serangan gabungan ini menjadi bukti kemampuan pejuang Palestina yang tetap kuat meskipun dihantam serangan bertubi-tubi dari Israel.
Pelabuhan terbesar Israel Eilat dikabarkan resmi ditutup setelah serangan Houthi menghantam jalur pelayaran dan memicu krisis keuangan parah. Penurunan pendapatan drastis dan tunggakan pajak membuat ekonomi Israel di sektor logistik terpuruk. Perlu diketahui, Pelabuhan Eilat resmi ditutup pada Minggu 20 Juli 2025 mendatang. Kerugian pelabuhan membengkak setelah serangan Houthi dari Yaman membuat jalur pelayaran Israel lumpuh total. Bahkan pendapatan pelabuhan Israel dilaporkan anjlok turun lebih dari 80%. Sementara itu, serangan Houthi telah sepenuhnya melumpuhkan peran Eilat sebagai pintu utama impor kendaraan ke Israel. Pemerintah Israel menyebut kerugian besar pelabuhan terjadi akibat jalur pelayaran internasional yang terganggu oleh serangan Houthi di Laut Merah. Kondisi itu membuat jalur ke Eilat menjadi tidak aman dan kapal-kapal beralih ke pelabuhan lain seperti Asdod dan Haifa. Akibatnya jumlah pekerja merosot dari 113 orang hanya menjadi 47 orang, banyak diantaranya belum menerima gaji penuh. Lantas situasi ini menjadi bukti ampuhnya serangan Houthi terhadap pintu utama impor di Israel. Juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah mengungkap strategi baru pejuang Palestina di tengah pembantaian warga sipil oleh Israel di jalur Gaza. Ia menegaskan serangan balasan Hamas tetap koordinasi meskipun tekanan Israel semakin brutal. Dikutip dari Palestine Chronicle, pernyataan itu disampaikan Abu Ubaidah pada Jumat 18 Juli. Menurutnya, Al-Qassam menggunakan taktik gerilya dan terowongan untuk mengejutkan pasukan Israel. Mereka juga mengandalkan roket jarak menengah untuk menargetkan posisi pasukan Zionis. Taktik baru ini digunakan pejuang Palestina untuk jangka panjang melawan pasukan Israel. Sementara itu, juru bicara Al-Qassam menyebut bahwa operasi mereka difokuskan pada instalasi militer bukan warga sipil. Namun ia menuding Israel sengaja menyasar rumah-rumah penduduk untuk mematahkan semangat perlawanan. Brigade Al-Qassam juga mengklaim berhasil menghancurkan beberapa tank dan kendaraan lapis baja pasukan IDF. Selain itu, Abu Ubaidah menyerukan dukungan internasional untuk menghentikan genosida terhadap rakyat Palestina. Ia menegaskan meski banyak pejuang gugur, semangat mereka tak akan padam. Gempuran dahsyat gabungan faksi perlawanan Palestina menghujani posisi Israel hingga memicu petaka besar. Serangan terkoordinasi ini membuat kota-kota di perbatasan hancur lebur bagi amat dengan asap tebal membumbung tinggi. Dikutip dari Al-Mayadin, pada Sabtu 19 Juli, proksi Iran juga meluncurkan ratusan rudal menghantam basis militer dan permukiman Israel. Bahkan ratusan prajurit Israel dilaporkan tewas tertancap pecahan rudal saat mencoba mundur dari medan pertempuran. Sementara itu, Brigade Al-Qassam mengklaim serangan ini sebagai balasan atas pembantaian warga sipil di jalur Gaza. Juru bicara Al-Qassam Abu Ubaidah menegaskan serangan baru ini permulaan dari gelombang balasan yang lebih besar. Ledakan dahsyat mengguncang kota-kota Israel hingga menyebabkan listrik padam dan komunikasi lumpuh. Warga Israel dilaporkan panik berlarian mencari perlindungan ke bunker bawah tanah. Selain itu, pasukan IDF mengakui insiden ini sebagai serangan terbesar sepanjang konflik. Meski demikian, serangan gabungan ini menjadi bukti kemampuan pejuang Palestina yang tetap kuat meskipun dihantam serangan bertubi-tubi dari Israel. Pelabuhan terbesar Israel Eilat dikabarkan resmi ditutup setelah serangan Houthi menghantam jalur pelayaran dan memicu krisis keuangan parah. Penurunan pendapatan drastis dan tunggakan pajak membuat ekonomi Israel di sektor logistik terpuruk. Perlu diketahui, Pelabuhan Eilat resmi ditutup pada Minggu 20 Juli 2025 mendatang. Kerugian pelabuhan membengkak setelah serangan Houthi dari Yaman membuat jalur pelayaran Israel lumpuh total. Bahkan pendapatan pelabuhan Israel dilaporkan anjlok turun lebih dari 80%. Sementara itu, serangan Houthi telah sepenuhnya melumpuhkan peran Eilat sebagai pintu utama impor kendaraan ke Israel. Pemerintah Israel menyebut kerugian besar pelabuhan terjadi akibat jalur pelayaran internasional yang terganggu oleh serangan Houthi di Laut Merah.
Kondisi itu membuat jalur ke Eilat menjadi tidak aman dan kapal-kapal beralih ke pelabuhan lain seperti Asdod dan Haifa. Akibatnya jumlah pekerja merosot dari 113 orang hanya menjadi 47 orang, banyak diantaranya belum menerima gaji penuh. Lantas situasi ini menjadi bukti ampuhnya serangan Houthi terhadap pintu utama impor di Israel. Juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah mengungkap strategi baru pejuang Palestina di tengah pembantaian warga sipil oleh Israel di jalur Gaza. Ia menegaskan serangan balasan Hamas tetap koordinasi meskipun tekanan Israel semakin brutal. Dikutip dari Palestine Chronicle, pernyataan itu disampaikan Abu Ubaidah pada Jumat 18 Juli. Menurutnya Al-Qassam menggunakan taktik gerilya dan terowongan untuk mengejutkan pasukan Israel. Mereka juga mengandalkan roket jarak menengah untuk menargetkan posisi pasukan Zionis. Taktik baru ini digunakan pejuang Palestina untuk jangka panjang melawan pasukan Israel. Sementara itu, juru bicara Al-Qassam menyebut bahwa operasi mereka difokuskan pada instalasi militer bukan warga sipil. Namun ia menuding Israel sengaja menyasar rumah-rumah penduduk untuk mematahkan semangat perlawanan. Brigade Al-Qassam juga mengklaim berhasil menghancurkan beberapa tank dan kendaraan lapis baja pasukan IDF. Selain itu, Abu Ubaidah menyerukan dukungan internasional untuk menghentikan genosida terhadap rakyat Palestina. Ia menegaskan meski banyak pejuang gugur, semangat mereka tak akan padam. Gempuran dahsyat gabungan faksi perlawanan Palestina menghujani posisi Israel hingga memicu petaka besar. Serangan terkoordinasi ini membuat kota-kota di perbatasan hancur lebur bagi Amab dengan asap tebal membumbung tinggi. Dikutip dari Al-Mayadin pada Sabtu 19 Juli, proksi Iran juga meluncurkan ratusan rudal menghantam basis militer dan permukiman Israel. Bahkan ratusan prajurit Israel dilaporkan tewas tertancap pecahan rudal saat mencoba mundur dari medan pertempuran. Sementara itu, Brigade Al-Qassam mengklaim serangan ini sebagai balasan atas pembantaian warga sipil di jalur Gaza. Juru bicara Al-Qassam Abu Ubaidah menegaskan serangan baru ini permulaan dari gelombang balasan yang lebih besar. Ledakan dahsyat mengguncang kota-kota Israel hingga menyebabkan listrik padam dan komunikasi lumpuh. Warga Israel dilaporkan panik berlarian mencari perlindungan ke bunker bawah tanah. Selain itu, pasukan IDF mengakui insiden ini sebagai serangan terbesar sepanjang konflik. Meski demikian, serangan gabungan ini menjadi bukti kemampuan pejuang Palestina yang tetap kuat meskipun dihantam serangan bertubi-tubi dari Israel. Pelabuhan terbesar Israel, Eilat, dikabarkan resmi ditutup setelah serangan Houthi menghantam jalur pelayaran dan memicu krisis keuangan parah. Penurunan pendapatan drastis dan tunggakan pajak membuat ekonomi Israel di sektor logistik terpuruk. Perlu diketahui, pelabuhan Eilat resmi ditutup pada Minggu 20 Juli 2025 mendatang. Kerugian pelabuhan membengkak setelah serangan Houthi dari Yaman membuat jalur pelayaran Israel lumpuh total. Bahkan pendapatan pelabuhan Israel dilaporkan anjlok turun lebih dari 80%. Sementara itu, serangan Houthi telah sepenuhnya melumpuhkan peran Eilat sebagai pintu utama impor kendaraan ke Israel. Pemerintah Israel menyebut kerugian besar pelabuhan terjadi akibat jalur pelayaran internasional yang terganggu oleh serangan Houthi di Laut Merah. Kondisi itu membuat jalur ke Eilat menjadi tidak aman dan kapal-kapal beralih ke pelabuhan lain seperti Asdod dan Haifa. Akibatnya jumlah pekerja merosot dari 113 orang hanya menjadi 47 orang, banyak diantaranya belum menerima gaji penuh. Lantas situasi ini menjadi bukti ampuhnya serangan Houthi terhadap pintu utama impor di Israel. Juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah mengungkap strategi baru pejuang Palestina di tengah pembantaian warga sipil oleh Israel di jalur Gaza. Ia menegaskan serangan balasan Hamas tetap koordinasi meskipun tekanan Israel semakin brutal. Dikutip dari Palestine Chronicle, pernyataan itu disampaikan Abu Ubaidah pada Jumat 18 Juli. Menurutnya, Al-Qassam menggunakan taktik gerilya dan terowongan untuk mengejutkan pasukan Israel. Mereka juga mengandalkan roket jarak menengah untuk menargetkan posisi
posisi pasukan Zionis. Taktik baru ini digunakan pejuang Palestina untuk jangka panjang melawan pasukan Israel. Sementara itu, juru bicara Al-Qassam menyebut bahwa operasi mereka difokuskan pada instalasi militer bukan warga sipil. Namun ia menuding Israel sengaja menyasar rumah-rumah penduduk untuk mematahkan semangat perlawanan. Brigade Al-Qassam juga mengklaim berhasil menghancurkan beberapa tank dan kendaraan lapis baja pasukan IDF. Selain itu, Abu Ubaidah menyerukan dukungan internasional untuk menghentikan genosida terhadap rakyat Palestina. Ia menegaskan meski banyak pejuang gugur, semangat mereka tak akan padam. Gempuran dahsyat gabungan faksi perlawanan Palestina menghujani posisi Israel hingga memicu petaka besar. Serangan terkoordinasi ini membuat kota-kota di perbatasan hancur lebur bagi amat dengan asap tebal membumbung tinggi. Dikutip dari Al-Mayadin, pada Sabtu 19 Juli, proksi Iran juga meluncurkan ratusan rudal menghantam basis militer dan permukiman Israel. Bahkan ratusan prajurit Israel dilaporkan tewas tertancap pecahan rudal saat mencoba mundur dari medan pertempuran. Sementara itu, Brigade Al-Qassam mengklaim serangan ini sebagai balasan atas pembantaian warga sipil di jalur Gaza. Juru bicara Al-Qassam Abu Ubaidah menegaskan serangan baru ini permulaan dari gelombang balasan yang lebih besar. Ledakan dahsyat mengguncang kota-kota Israel hingga menyebabkan listrik padam dan komunikasi lumpuh. Warga Israel dilaporkan panik berlarian mencari perlindungan ke bunker bawah tanah. Selain itu, pasukan IDF mengakui insiden ini sebagai serangan terbesar sepanjang konflik. Meski demikian, serangan gabungan ini menjadi bukti kemampuan pejuang Palestina yang tetap kuat meskipun dihantam serangan bertubi-tubi dari Israel. Pelabuhan terbesar Israel, Eilat, dikabarkan resmi ditutup setelah serangan Houthi menghantam jalur pelayaran dan memicu krisis keuangan parah. Penurunan pendapatan drastis dan tunggakan pajak membuat ekonomi Israel di sektor logistik terpuruk. Perlu diketahui, pelabuhan Eilat resmi ditutup pada Minggu 20 Juli 2025 mendatang. Kerugian pelabuhan membengkak setelah serangan Houthi dari Yaman membuat jalur pelayaran Israel lumpuh total. Bahkan pendapatan pelabuhan Israel dilaporkan anjlok turun lebih dari 80%. Sementara itu, serangan Houthi telah sepenuhnya melumpuhkan peran Eilat sebagai pintu utama impor kendaraan ke Israel. Pemerintah Israel menyebut kerugian besar pelabuhan terjadi akibat jalur pelayaran internasional yang terganggu oleh serangan Houthi di Laut Merah. Kondisi itu membuat jalur ke Eilat menjadi tidak aman dan kapal-kapal beralih ke pelabuhan lain seperti Asdod dan Haifa. Akibatnya jumlah pekerja merosot dari 113 orang hanya menjadi 47 orang, banyak diantaranya belum menerima gaji penuh. Lantas situasi ini menjadi bukti ampuhnya serangan Houthi terhadap pintu utama impor di Israel. Juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah mengungkap strategi baru pejuang Palestina di tengah pembantaian warga sipil oleh Israel di jalur Gaza. Ia menegaskan serangan balasan Hamas tetap koordinasi meskipun tekanan Israel semakin brutal. Dikutip dari Palestine Chronicle, pernyataan itu disampaikan Abu Ubaidah pada Jumat 18 Juli. Menurutnya, Al-Qassam menggunakan taktik gerilya dan terowongan untuk mengejutkan pasukan Israel. Mereka juga mengandalkan roket jarak menengah untuk menargetkan posisi pasukan Zionis. Taktik baru ini digunakan pejuang Palestina untuk jangka panjang melawan pasukan Israel. Sementara itu, juru bicara Al-Qassam menyebut bahwa operasi mereka difokuskan pada instalasi militer bukan warga sipil. Namun ia menuding Israel sengaja menyasar rumah-rumah penduduk untuk mematahkan semangat perlawanan. Brigade Al-Qassam juga mengklaim berhasil menghancurkan beberapa tank dan kendaraan lapis baja pasukan IDF. Selain itu, Abu Ubaidah menyerukan dukungan internasional untuk menghentikan genosida terhadap rakyat Palestina. Ia menegaskan meski banyak pejuang gugur, semangat mereka tak akan padam.
Gempuran dahsyat gabungan faksi perlawanan Palestina menghujani posisi Israel hingga memicu petaka besar. Serangan terkoordinasi ini membuat kota-kota di perbatasan hancur lebur bagi Ambab dengan asap tebal membumbung tinggi. Dikutip dari Al-Mayadin pada Sabtu 19 Juli, proksi Iran juga meluncurkan ratusan rudal menghantam basis militer dan permukiman Israel. Bahkan ratusan prajurit Israel dilaporkan tewas tertancap pecahan rudal saat mencoba mundur dari medan pertempuran. Sementara itu, Brigade Al-Qassam mengklaim serangan ini sebagai balasan atas pembantaian warga sipil di jalur Gaza. Juru bicara Al-Qassam Abu Ubaidah menegaskan serangan baru ini permulaan dari gelombang balasan yang lebih besar. Ledakan dahsyat mengguncang kota-kota Israel hingga menyebabkan listrik padam dan komunikasi lumpuh. Warga Israel dilaporkan panik berlarian mencari perlindungan ke bunker bawah tanah. Selain itu, pasukan IDF mengakui insiden ini sebagai serangan terbesar sepanjang konflik. Meski demikian, serangan gabungan ini menjadi bukti kemampuan pejuang Palestina yang tetap kuat meskipun dihantam serangan bertubi-tubi dari Israel. Pelabuhan terbesar Israel, Eilat, dikabarkan resmi ditutup setelah serangan Houthi menghantam jalur pelayaran dan memicu krisis keuangan parah. Penurunan pendapatan drastis dan tunggakan pajak membuat ekonomi Israel di sektor logistik terpuruk. Perlu diketahui, pelabuhan Eilat resmi ditutup pada Minggu 20 Juli 2025 mendatang. Kerugian pelabuhan membengkak setelah serangan Houthi dari Yaman membuat jalur pelayaran Israel lumpuh total. Bahkan pendapatan pelabuhan Israel dilaporkan anjlok turun lebih dari 80%. Sementara itu, serangan Houthi telah sepenuhnya melumpuhkan peran Eilat sebagai pintu utama impor kendaraan ke Israel. Pemerintah Israel menyebut kerugian besar pelabuhan terjadi akibat jalur pelayaran internasional yang terganggu oleh serangan Houthi di Laut Merah. Kondisi itu membuat jalur ke Eilat menjadi tidak aman dan kapal-kapal beralih ke pelabuhan lain seperti Asdod dan Haifa. Akibatnya jumlah pekerja merosot dari 113 orang hanya menjadi 47 orang, banyak diantaranya belum menerima gaji penuh. Lantas situasi ini menjadi bukti ampuhnya serangan Houthi terhadap pintu utama impor di Israel. Juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah mengungkap strategi baru pejuang Palestina di tengah pembantaian warga sipil oleh Israel di jalur Gaza. Ia menegaskan serangan balasan Hamas tetap koordinasi meskipun tekanan Israel semakin brutal. Dikutip dari Palestine Chronicle, pernyataan itu disampaikan Abu Ubaidah pada Jumat 18 Juli. Menurutnya, Al-Qassam menggunakan taktik gerilya dan terowongan untuk mengejutkan pasukan Israel. Mereka juga mengandalkan roket jarak menengah untuk menargetkan posisi pasukan Zionis. Taktik baru ini digunakan pejuang Palestina untuk jangka panjang melawan pasukan Israel. Sementara itu, juru bicara Al-Qassam menyebut bahwa operasi mereka difokuskan pada instalasi militer bukan warga sipil. Namun ia menuding Israel sengaja menyasar rumah-rumah penduduk untuk mematahkan semangat perlawanan. Brigade Al-Qassam juga mengklaim berhasil menghancurkan beberapa tank dan kendaraan lapis baja pasukan IDF. Selain itu, Abu Ubaidah menyerukan dukungan internasional untuk menghentikan genosida terhadap rakyat Palestina. Ia menegaskan meski banyak pejuang gugur, semangat mereka tak akan padam. Gempuran dahsyat gabungan faksi perlawanan Palestina menghujani posisi Israel hingga memicu petaka besar. Serangan terkoordinasi ini membuat kota-kota di perbatasan hancur lebur bagi Ambab dengan asap tebal membumbung tinggi. Dikutip dari Al-Mayadin pada Sabtu 19 Juli, proksi Iran juga meluncurkan ratusan rudal menghantam basis militer dan permukiman Israel. Bahkan ratusan prajurit Israel dilaporkan tewas tertancap pecahan rudal saat mencoba mundur dari medan pertempuran. Sementara itu, Brigade Al-Qassam mengklaim serangan ini sebagai balasan atas pembantaian warga sipil di jalur Gaza. Juru bicara Al-Qassam Abu Ubaidah menegaskan serangan baru ini permulaan dari gelombang balasan yang lebih besar. Ledakan dahsyat mengguncang kota-kota Israel hingga menyebabkan listrik padam dan komunikasi lumpuh. Warga Israel dilaporkan panik berlarian mencari perlindungan ke bunker bawah tanah. Selain itu, pasukan IDF mengakui insiden ini sebagai serangan terbesar sepanjang konflik. Meski demikian, serangan gabungan ini menjadi bukti kemampuan pejuang Palestina yang tetap kuat meskipun dihantam serangan bertubi-tubi dari Israel.
Pelabuhan terbesar Israel Eilat dikabarkan resmi ditutup setelah serangan Houthi menghantam jalur pelayaran dan memicu krisis keuangan parah. Penurunan pendapatan drastis dan tunggakan pajak membuat ekonomi Israel di sektor logistik terpuruk. Perlu diketahui, pelabuhan Eilat resmi ditutup pada Minggu 20 Juli 2025 mendatang. Kerugian pelabuhan membengkak setelah serangan Houthi dari Yaman membuat jalur pelayaran Israel lumpuh total. Bahkan pendapatan pelabuhan Israel dilaporkan anjlok turun lebih dari 80%. Sementara itu, serangan Houthi telah sepenuhnya melumpuhkan peran Eilat sebagai pintu utama impor kendaraan ke Israel. Pemerintah Israel menyebut kerugian besar pelabuhan terjadi akibat jalur pelayaran internasional yang terganggu oleh serangan Houthi di Laut Merah. Kondisi itu membuat jalur ke Eilat menjadi tidak aman dan kapal-kapal beralih ke pelabuhan lain seperti Asdod dan Haifa. Akibatnya jumlah pekerja merosot dari 113 orang hanya menjadi 47 orang, banyak diantaranya belum menerima gaji penuh. Lantas situasi ini menjadi bukti ampuhnya serangan Houthi terhadap pintu utama impor di Israel. Juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah mengungkap strategi baru pejuang Palestina di tengah pembantaian warga sipil oleh Israel di jalur Gaza. Ia menegaskan serangan balasan Hamas tetap koordinasi meskipun tekanan Israel semakin brutal. Dikutip dari Palestine Chronicle, pernyataan itu disampaikan Abu Ubaidah pada Jumat 18 Juli. Menurutnya, Al-Qassam menggunakan taktik gerilya dan terowongan untuk mengejutkan pasukan Israel. Mereka juga mengandalkan roket jarak menengah untuk menargetkan posisi pasukan Zionis. Taktik baru ini digunakan pejuang Palestina untuk jangka panjang melawan pasukan Israel. Sementara itu, juru bicara Al-Qassam menyebut bahwa operasi mereka difokuskan pada instalasi militer bukan warga sipil. Namun ia menuding Israel sengaja menyasar rumah-rumah penduduk untuk mematahkan semangat perlawanan. Brigade Al-Qassam juga mengklaim berhasil menghancurkan beberapa tank dan kendaraan lapis baja pasukan IDF. Selain itu, Abu Ubaidah menyerukan dukungan internasional untuk menghentikan genosida terhadap rakyat Palestina. Ia menegaskan meski banyak pejuang gugur, semangat mereka tak akan padam. Gempuran dahsyat gabungan faksi perlawanan Palestina menghujani posisi Israel hingga memicu petaka besar. Serangan terkoordinasi ini membuat kota-kota di perbatasan hancur lebur bagi Yaman dengan asap tebal membumbung tinggi. Dikutip dari Al-Mayadin, pada Sabtu 19 Juli, proksi Iran juga meluncurkan ratusan rudal menghantam basis militer dan permukiman Israel. Bahkan ratusan prajurit Israel dilaporkan tewas tertancap pecahan rudal saat mencoba mundur dari medan pertempuran. Sementara itu, Brigade Al-Qassam mengklaim serangan ini sebagai balasan atas pembantaian warga sipil di jalur Gaza. Juru bicara Al-Qassam Abu Ubaidah menegaskan serangan baru ini permulaan dari gelombang balasan yang lebih besar. Ledakan dahsyat mengguncang kota-kota Israel hingga menyebabkan listrik padam dan komunikasi lumpuh. Warga Israel dilaporkan panik berlarian mencari perlindungan ke bunker bawah tanah. Selain itu, pasukan IDF mengakui insiden ini sebagai serangan terbesar sepanjang konflik. Meski demikian, serangan gabungan ini menjadi bukti kemampuan pejuang Palestina yang tetap kuat meskipun dihantam serangan bertubi-tubi dari Israel. Pelabuhan terbesar Israel Eilat dikabarkan resmi ditutup setelah serangan Houthi menghantam jalur pelayaran dan memicu krisis keuangan parah. Penurunan pendapatan drastis dan tunggakan pajak membuat ekonomi Israel di sektor logistik terpuruk. Perlu diketahui, pelabuhan Eilat resmi ditutup pada Minggu 20 Juli 2025 mendatang. Kerugian pelabuhan membengkak setelah serangan Houthi dari Yaman membuat jalur pelayaran Israel lumpuh total. Bahkan pendapatan pelabuhan Israel dilaporkan anjlok turun lebih dari 80%. Sementara itu, serangan Houthi telah sepenuhnya melumpuhkan peran Eilat sebagai pintu utama impor kendaraan ke Israel.
Pemerintah Israel menyebut kerugian besar pelabuhan terjadi akibat jalur pelayaran internasional yang terganggu oleh serangan Houthi di Laut Merah. Kondisi itu membuat jalur ke Eilat menjadi tidak aman dan kapal-kapal beralih ke pelabuhan lain seperti Asdod dan Haifa. Akibatnya jumlah pekerja merosot dari 113 orang hanya menjadi 47 orang, banyak diantaranya belum menerima gaji penuh. Lantas situasi ini menjadi bukti ampuhnya serangan Houthi terhadap pintu utama impor di Israel. Juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah mengungkap strategi baru pejuang Palestina di tengah pembantaian warga sipil oleh Israel di jalur Gaza. Ia menegaskan serangan balasan Hamas tetap koordinasi meskipun tekanan Israel semakin brutal. Dikutip dari Palestine Chronicle, pernyataan itu disampaikan Abu Ubaidah pada Jumat 18 Juli. Menurutnya Al-Qassam menggunakan taktik gerilya dan terowongan untuk mengejutkan pasukan Israel. Mereka juga mengandalkan roket jarak menengah untuk menargetkan posisi pasukan Zionis. Taktik baru ini digunakan pejuang Palestina untuk jangka panjang melawan pasukan Israel. Sementara itu, juru bicara Al-Qassam menyebut bahwa operasi mereka difokuskan pada instalasi militer bukan warga sipil. Namun ia menuding Israel sengaja menyasar rumah-rumah penduduk untuk mematahkan semangat perlawanan. Brigade Al-Qassam juga mengklaim berhasil menghancurkan beberapa tank dan kendaraan lapis baja pasukan IDF. Selain itu, Abu Ubaidah menyerukan dukungan internasional untuk menghentikan genosida terhadap rakyat Palestina. Ia menegaskan meski banyak pejuang gugur, semangat mereka tak akan padam. Gempuran dahsyat gabungan faksi perlawanan Palestina menghujani posisi Israel hingga memicu petaka besar. Serangan terkoordinasi ini membuat kota-kota di perbatasan hancur lebur bagi amat dengan asap tebal membumbung tinggi. Dikutip dari Al-Mayadin pada Sabtu 19 Juli, proksi Iran juga meluncurkan ratusan rudal menghantam basis militer dan permukiman Israel. Bahkan ratusan prajurit Israel dilaporkan tewas tertancap pecahan rudal saat mencoba mundur dari medan pertempuran. Sementara itu, Brigade Al-Qassam mengklaim serangan ini sebagai balasan atas pembantaian warga sipil di jalur Gaza. Juru bicara Al-Qassam Abu Ubaidah menegaskan serangan baru ini permulaan dari gelombang balasan yang lebih besar. Ledakan dahsyat mengguncang kota-kota Israel hingga menyebabkan listrik padam dan komunikasi lumpuh. Warga Israel dilaporkan panik berlarian mencari perlindungan ke bunker bawah tanah. Selain itu, pasukan IDF mengakui insiden ini sebagai serangan terbesar sepanjang konflik. Meski demikian, serangan gabungan ini menjadi bukti kemampuan pejuang Palestina yang tetap kuat meskipun dihantam serangan bertubi-tubi dari Israel. Pelabuhan terbesar Israel, Eilat, dikabarkan resmi ditutup setelah serangan Houthi menghantam jalur pelayaran dan memicu krisis keuangan parah. Penurunan pendapatan drastis dan tunggakan pajak membuat ekonomi Israel di sektor logistik terpuruk. Perlu diketahui, pelabuhan Eilat resmi ditutup pada Minggu 20 Juli 2025 mendatang. Kerugian pelabuhan membengkak setelah serangan Houthi dari Yaman membuat jalur pelayaran Israel lumpuh total. Bahkan pendapatan pelabuhan Israel dilaporkan anjlok turun lebih dari 80%. Sementara itu, serangan Houthi telah sepenuhnya melumpuhkan peran Eilat sebagai pintu utama impor kendaraan ke Israel. Pemerintah Israel menyebut kerugian besar pelabuhan terjadi akibat jalur pelayaran internasional yang terganggu oleh serangan Houthi di Laut Merah. Kondisi itu membuat jalur ke Eilat menjadi tidak aman dan kapal-kapal beralih ke pelabuhan lain seperti Asdod dan Haifa. Akibatnya jumlah pekerja merosot dari 113 orang hanya menjadi 47 orang, banyak diantaranya belum menerima gaji penuh. Lantas situasi ini menjadi bukti ampuhnya serangan Houthi terhadap pintu utama impor di Israel. Juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah mengungkap strategi baru pejuang Palestina di tengah pembantaian warga sipil oleh Israel di jalur Gaza. Ia menegaskan serangan balasan Hamas tetap koordinasi meskipun tekanan Israel semakin brutal. Dikutip dari Palestine Chronicle, pernyataan itu disampaikan Abu Ubaidah pada Jumat 18 Juli. Menurutnya, Al-Qassam menggunakan taktik gerilya dan terowongan untuk mengejutkan pasukan Israel. Mereka juga mengandalkan roket jarak menengah untuk menargetkan posisi
posisi pasukan Zionis. Taktik baru ini digunakan pejuang Palestina untuk jangka panjang melawan pasukan Israel. Sementara itu, juru bicara Al-Qassam menyebut bahwa operasi mereka difokuskan pada instalasi militer bukan warga sipil. Namun ia menuding Israel sengaja menyasar rumah-rumah penduduk untuk mematahkan semangat perlawanan. Brigade Al-Qassam juga mengklaim berhasil menghancurkan beberapa tank dan kendaraan lapis baja pasukan IDF. Selain itu, Abu Ubaidah menyerukan dukungan internasional untuk menghentikan genosida terhadap rakyat Palestina. Ia menegaskan meski banyak pejuang gugur, semangat mereka tak akan padam. Gempuran dahsyat gabungan faksi perlawanan Palestina menghujani posisi Israel hingga memicu petaka besar. Serangan terkoordinasi ini membuat kota-kota di perbatasan hancur lebur bagi amat dengan asap tebal membumbung tinggi. Dikutip dari Al-Mayadin, pada Sabtu 19 Juli, proksi Iran juga meluncurkan ratusan rudal menghantam basis militer dan permukiman Israel. Bahkan ratusan prajurit Israel dilaporkan tewas tertancap pecahan rudal saat mencoba mundur dari medan pertempuran. Sementara itu, Brigade Al-Qassam mengklaim serangan ini sebagai balasan atas pembantaian warga sipil di jalur Gaza. Juru bicara Al-Qassam Abu Ubaidah menegaskan serangan baru ini permulaan dari gelombang balasan yang lebih besar. Ledakan dahsyat mengguncang kota-kota Israel hingga menyebabkan listrik padam dan komunikasi lumpuh. Warga Israel dilaporkan panik berlarian mencari perlindungan ke bunker bawah tanah. Selain itu, pasukan IDF mengakui insiden ini sebagai serangan terbesar sepanjang konflik. Meski demikian, serangan gabungan ini menjadi bukti kemampuan pejuang Palestina yang tetap kuat meskipun dihantam serangan bertubi-tubi dari Israel. Pelabuhan terbesar Israel, Eilat, dikabarkan resmi ditutup setelah serangan Houthi menghantam jalur pelayaran dan memicu krisis keuangan parah. Penurunan pendapatan drastis dan tunggakan pajak membuat ekonomi Israel di sektor logistik terpuruk. Perlu diketahui, pelabuhan Eilat resmi ditutup pada Minggu 20 Juli 2025 mendatang. Kerugian pelabuhan membengkak setelah serangan Houthi dari Yaman membuat jalur pelayaran Israel lumpuh total. Bahkan pendapatan pelabuhan Israel dilaporkan anjlok turun lebih dari 80%. Sementara itu, serangan Houthi telah sepenuhnya melumpuhkan peran Eilat sebagai pintu utama impor kendaraan ke Israel. Pemerintah Israel menyebut kerugian besar pelabuhan terjadi akibat jalur pelayaran internasional yang terganggu oleh serangan Houthi di Laut Merah. Kondisi itu membuat jalur ke Eilat menjadi tidak aman dan kapal-kapal beralih ke pelabuhan lain seperti Asdod dan Haifa. Akibatnya jumlah pekerja merosot dari 113 orang hanya menjadi 47 orang, banyak diantaranya belum menerima gaji penuh. Lantas situasi ini menjadi bukti ampuhnya serangan Houthi terhadap pintu utama impor di Israel. Juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah mengungkap strategi baru pejuang Palestina di tengah pembantaian warga sipil oleh Israel di jalur Gaza. Ia menegaskan serangan balasan Hamas tetap koordinasi meskipun tekanan Israel semakin brutal. Dikutip dari Palestine Chronicle, pernyataan itu disampaikan Abu Ubaidah pada Jumat 18 Juli. Menurutnya, Al-Qassam menggunakan taktik gerilya dan terowongan untuk mengejutkan pasukan Israel. Mereka juga mengandalkan roket jarak menengah untuk menargetkan posisi pasukan Zionis. Taktik baru ini digunakan pejuang Palestina untuk jangka panjang melawan pasukan Israel. Sementara itu, juru bicara Al-Qassam menyebut bahwa operasi mereka difokuskan pada instalasi militer bukan warga sipil. Namun ia menuding Israel sengaja menyasar rumah-rumah penduduk untuk mematahkan semangat perlawanan. Brigade Al-Qassam juga mengklaim berhasil menghancurkan beberapa tank dan kendaraan lapis baja pasukan IDF. Selain itu, Abu Ubaidah menyerukan dukungan internasional untuk menghentikan genosida terhadap rakyat Palestina. Ia menegaskan meski banyak pejuang gugur, semangat mereka tak akan padam.
Gempuran dahsyat gabungan faksi perlawanan Palestina menghujani posisi Israel hingga memicu petaka besar. Serangan terkoordinasi ini membuat kota-kota di perbatasan hancur lebur bagi Hamas dengan asap tebal membumbung tinggi. Dikutip dari Al-Mayadin pada Sabtu 19 Juli, proksi Iran juga meluncurkan ratusan rudal menghantam basis militer dan permukiman Israel. Bahkan ratusan prajurit Israel dilaporkan tewas tertancap pecahan rudal saat mencoba mundur dari medan pertempuran. Sementara itu, Brigade Al-Qassam mengklaim serangan ini sebagai balasan atas pembantaian warga sipil di jalur Gaza. Juru bicara Al-Qassam Abu Ubaidah menegaskan serangan baru ini permulaan dari gelombang balasan yang lebih besar. Ledakan dahsyat mengguncang kota-kota Israel hingga menyebabkan listrik padam dan komunikasi lumpuh. Warga Israel dilaporkan panik berlarian mencari perlindungan ke bunker bawah tanah. Selain itu, pasukan IDF mengakui insiden ini sebagai serangan terbesar sepanjang konflik. Meski demikian, serangan gabungan ini menjadi bukti kemampuan pejuang Palestina yang tetap kuat meskipun dihantam serangan bertubi-tubi dari Israel. Pelabuhan terbesar Israel Eilat dikabarkan resmi ditutup setelah serangan Houthi menghantam jalur pelayaran dan memicu krisis keuangan parah. Penurunan pendapatan drastis dan tunggakan pajak membuat ekonomi Israel di sektor logistik terpuruk. Perlu diketahui, pelabuhan Eilat resmi ditutup pada Minggu 20 Juli 2025 mendatang. Kerugian pelabuhan membengkak setelah serangan Houthi dari Yaman membuat jalur pelayaran Israel lumpuh total. Bahkan pendapatan pelabuhan Israel dilaporkan anjlok turun lebih dari 80%. Sementara itu, serangan Houthi telah sepenuhnya melumpuhkan peran Eilat sebagai pintu utama impor kendaraan ke Israel. Pemerintah Israel menyebut kerugian besar pelabuhan terjadi akibat jalur pelayaran internasional yang terganggu oleh serangan Houthi di Laut Merah. Kondisi itu membuat jalur ke Eilat menjadi tidak aman dan kapal-kapal beralih ke pelabuhan lain seperti Asdod dan Haifa. Akibatnya jumlah pekerja merosot dari 113 orang hanya menjadi 47 orang, banyak diantaranya belum menerima gaji penuh. Lantas situasi ini menjadi bukti ampuhnya serangan Houthi terhadap pintu utama impor di Israel. Juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah mengungkap strategi baru pejuang Palestina di tengah pembantaian warga sipil oleh Israel di jalur Gaza. Ia menegaskan serangan balasan Hamas tetap koordinasi meskipun tekanan Israel semakin brutal. Dikutip dari Palestine Chronicle, pernyataan itu disampaikan Abu Ubaidah pada Jumat 18 Juli. Menurutnya, Al-Qassam menggunakan taktik gerilya dan terowongan untuk mengejutkan pasukan Israel. Mereka juga mengandalkan roket jarak menengah untuk menargetkan posisi pasukan Zionis. Taktik baru ini digunakan pejuang Palestina untuk jangka panjang melawan pasukan Israel. Sementara itu, juru bicara Al-Qassam menyebut bahwa operasi mereka difokuskan pada instalasi militer bukan warga sipil. Namun ia menuding Israel sengaja menyasar rumah-rumah penduduk untuk mematahkan semangat perlawanan. Brigade Al-Qassam juga mengklaim berhasil menghancurkan beberapa tank dan kendaraan lapis baja pasukan IDF. Selain itu, Abu Ubaidah menyerukan dukungan internasional untuk menghentikan genosida terhadap rakyat Palestina. Ia menegaskan meski banyak pejuang gugur, semangat mereka tak akan padam. Gempuran dahsyat gabungan faksi perlawanan Palestina menghujani posisi Israel hingga memicu petaka besar. Serangan terkoordinasi ini membuat kota-kota di perbatasan hancur lebur bagi Hamas dengan asap tebal membumbung tinggi. Dikutip dari Al-Mayadin pada Sabtu 19 Juli, proksi Iran juga meluncurkan ratusan rudal menghantam basis militer dan permukiman Israel. Bahkan ratusan prajurit Israel dilaporkan tewas tertancap pecahan rudal saat mencoba mundur dari medan pertempuran. Sementara itu, Brigade Al-Qassam mengklaim serangan ini sebagai balasan atas pembantaian warga sipil di jalur Gaza. Juru bicara Al-Qassam Abu Ubaidah menegaskan serangan baru ini permulaan dari gelombang balasan yang lebih besar. Ledakan dahsyat mengguncang kota-kota Israel hingga menyebabkan listrik padam dan komunikasi lumpuh. Warga Israel dilaporkan panik berlarian mencari perlindungan ke bunker bawah tanah. Selain itu, pasukan IDF mengakui insiden ini sebagai serangan terbesar sepanjang konflik. Meski demikian, serangan gabungan ini menjadi bukti kemampuan pejuang Palestina yang tetap kuat meskipun dihantam serangan bertubi-tubi dari Israel.
Pelabuhan terbesar Israel Eilat dikabarkan resmi ditutup setelah serangan Houthi menghantam jalur pelayaran dan memicu krisis keuangan parah. Penurunan pendapatan drastis dan tunggakan pajak membuat ekonomi Israel di sektor logistik terpuruk. Perlu diketahui, Pelabuhan Eilat resmi ditutup pada Minggu 20 Juli 2025 mendatang. Kerugian pelabuhan membengkak setelah serangan Houthi dari Yaman membuat jalur pelayaran Israel lumpuh total. Bahkan pendapatan pelabuhan Israel dilaporkan anjlok turun lebih dari 80%. Sementara itu, serangan Houthi telah sepenuhnya melumpuhkan peran Eilat sebagai pintu utama impor kendaraan ke Israel. Pemerintah Israel menyebut kerugian besar pelabuhan terjadi akibat jalur pelayaran internasional yang terganggu oleh serangan Houthi di Laut Merah. Kondisi itu membuat jalur ke Eilat menjadi tidak aman dan kapal-kapal beralih ke pelabuhan lain seperti Asdod dan Haifa. Akibatnya jumlah pekerja merosot dari 113 orang hanya menjadi 47 orang, banyak diantaranya belum menerima gaji penuh. Lantas situasi ini menjadi bukti ampuhnya serangan Houthi terhadap pintu utama impor di Israel. Juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah mengungkap strategi baru pejuang Palestina di tengah pembantaian warga sipil oleh Israel di jalur Gaza. Ia menegaskan serangan balasan Hamas tetap koordinasi meskipun tekanan Israel semakin brutal. Dikutip dari Palestine Chronicle, pernyataan itu disampaikan Abu Ubaidah pada Jumat 18 Juli. Menurutnya, Al-Qassam menggunakan taktik gerilya dan terowongan untuk mengejutkan pasukan Israel. Mereka juga mengandalkan roket jarak menengah untuk menargetkan posisi pasukan Zionis. Taktik baru ini digunakan pejuang Palestina untuk jangka panjang melawan pasukan Israel. Sementara itu, juru bicara Al-Qassam menyebut bahwa operasi mereka difokuskan pada instalasi militer bukan warga sipil. Namun ia menuding Israel sengaja menyasar rumah-rumah penduduk untuk mematahkan semangat perlawanan. Brigade Al-Qassam juga mengklaim berhasil menghancurkan beberapa tank dan kendaraan lapis baja pasukan IDF. Selain itu, Abu Ubaidah menyerukan dukungan internasional untuk menghentikan genosida terhadap rakyat Palestina. Ia menegaskan meski banyak pejuang gugur, semangat mereka tak akan padam. Gempuran dahsyat gabungan faksi perlawanan Palestina menghujani posisi Israel hingga memicu petaka besar. Serangan terkoordinasi ini membuat kota-kota di perbatasan hancur lebur bagi Yaman dengan asap tebal membumbung tinggi. Dikutip dari Al-Mayadin, pada Sabtu 19 Juli, proksi Iran juga meluncurkan ratusan rudal menghantam basis militer dan permukiman Israel. Bahkan ratusan prajurit Israel dilaporkan tewas tertancap pecahan rudal saat mencoba mundur dari medan pertempuran. Sementara itu, Brigade Al-Qassam mengklaim serangan ini sebagai balasan atas pembantaian warga sipil di jalur Gaza. Juru bicara Al-Qassam Abu Ubaidah menegaskan serangan baru ini permulaan dari gelombang balasan yang lebih besar. Ledakan dahsyat mengguncang kota-kota Israel hingga menyebabkan listrik padam dan komunikasi lumpuh. Warga Israel dilaporkan panik berlarian mencari perlindungan ke bunker bawah tanah. Selain itu, pasukan IDF mengakui insiden ini sebagai serangan terbesar sepanjang konflik. Meski demikian, serangan gabungan ini menjadi bukti kemampuan pejuang Palestina yang tetap kuat meskipun dihantam serangan bertubi-tubi dari Israel. Pelabuhan terbesar Israel Eilat dikabarkan resmi ditutup setelah serangan Houthi menghantam jalur pelayaran dan memicu krisis keuangan parah. Penurunan pendapatan drastis dan tunggakan pajak membuat ekonomi Israel di sektor logistik terpuruk. Perlu diketahui, Pelabuhan Eilat resmi ditutup pada Minggu 20 Juli 2025 mendatang. Kerugian pelabuhan membengkak setelah serangan Houthi dari Yaman membuat jalur pelayaran Israel lumpuh total. Bahkan pendapatan pelabuhan Israel dilaporkan anjlok turun lebih dari 80%. Sementara itu, serangan Houthi telah sepenuhnya melumpuhkan peran Eilat sebagai pintu utama impor kendaraan ke Israel. Pemerintah Israel menyebut kerugian besar pelabuhan terjadi akibat jalur pelayaran internasional yang terganggu oleh serangan Houthi di Laut Merah.
Kondisi itu membuat jalur ke Eilat menjadi tidak aman dan kapal-kapal beralih ke pelabuhan lain seperti Asdod dan Haifa. Akibatnya jumlah pekerja merosot dari 113 orang hanya menjadi 47 orang, banyak diantaranya belum menerima gaji penuh. Lantas situasi ini menjadi bukti ampuhnya serangan Houthi terhadap pintu utama impor di Israel. Juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah mengungkap strategi baru pejuang Palestina di tengah pembantaian warga sipil oleh Israel di jalur Gaza. Ia menegaskan serangan balasan Hamas tetap koordinasi meskipun tekanan Israel semakin brutal. Dikutip dari Palestine Chronicle, pernyataan itu disampaikan Abu Ubaidah pada Jumat 18 Juli. Menurutnya Al-Qassam menggunakan taktik gerilya dan terowongan untuk mengejutkan pasukan Israel. Mereka juga mengandalkan roket jarak menengah untuk menargetkan posisi pasukan Zionis. Taktik baru ini digunakan pejuang Palestina untuk jangka panjang melawan pasukan Israel. Sementara itu, juru bicara Al-Qassam menyebut bahwa operasi mereka difokuskan pada instalasi militer bukan warga sipil. Namun ia menuding Israel sengaja menyasar rumah-rumah penduduk untuk mematahkan semangat perlawanan. Brigade Al-Qassam juga mengklaim berhasil menghancurkan beberapa tank dan kendaraan lapis baja pasukan IDF. Selain itu, Abu Ubaidah menyerukan dukungan internasional untuk menghentikan genosida terhadap rakyat Palestina. Ia menegaskan meski banyak pejuang gugur, semangat mereka tak akan padam. Gempuran dahsyat gabungan faksi perlawanan Palestina menghujani posisi Israel hingga memicu petaka besar. Serangan terkoordinasi ini membuat kota-kota di perbatasan hancur lebur bagi Hamas dengan asap tebal membumbung tinggi. Dikutip dari Al-Mayadin pada Sabtu 19 Juli, proksi Iran juga meluncurkan ratusan rudal menghantam basis militer dan permukiman Israel. Bahkan ratusan prajurit Israel dilaporkan tewas tertancap pecahan rudal saat mencoba mundur dari medan pertempuran. Sementara itu, Brigade Al-Qassam mengklaim serangan ini sebagai balasan atas pembantaian warga sipil di jalur Gaza. Juru bicara Al-Qassam Abu Ubaidah menegaskan serangan baru ini permulaan dari gelombang balasan yang lebih besar. Ledakan dahsyat mengguncang kota-kota Israel hingga menyebabkan listrik padam dan komunikasi lumpuh. Warga Israel dilaporkan panik berlarian mencari perlindungan ke bunker bawah tanah. Selain itu, pasukan IDF mengakui insiden ini sebagai serangan terbesar sepanjang konflik. Meski demikian, serangan gabungan ini menjadi bukti kemampuan pejuang Palestina yang tetap kuat meskipun dihantam serangan bertubi-tubi dari Israel. Pelabuhan terbesar Israel Eilat dikabarkan resmi ditutup setelah serangan Houthi menghantam jalur pelayaran dan memicu krisis keuangan parah. Penurunan pendapatan drastis dan tunggakan pajak membuat ekonomi Israel di sektor logistik terpuruk. Perlu diketahui, pelabuhan Eilat resmi ditutup pada Minggu 20 Juli 2025 mendatang. Kerugian pelabuhan membengkak setelah serangan Houthi dari Yaman membuat jalur pelayaran Israel lumpuh total. Bahkan pendapatan pelabuhan Israel dilaporkan anjlok turun lebih dari 80%. Sementara itu, serangan Houthi telah sepenuhnya melumpuhkan peran Eilat sebagai pintu utama impor kendaraan ke Israel. Pemerintah Israel menyebut kerugian besar pelabuhan terjadi akibat jalur pelayaran internasional yang terganggu oleh serangan Houthi di Laut Merah. Kondisi itu membuat jalur ke Eilat menjadi tidak aman dan kapal-kapal beralih ke pelabuhan lain seperti Asdod dan Haifa. Akibatnya jumlah pekerja merosot dari 113 orang hanya menjadi 47 orang, banyak diantaranya belum menerima gaji penuh. Lantas situasi ini menjadi bukti ampuhnya serangan Houthi terhadap pintu utama impor di Israel. Juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah mengungkap strategi baru pejuang Palestina di tengah pembantaian warga sipil oleh Israel di jalur Gaza. Ia menegaskan serangan balasan Hamas tetap koordinasi meskipun tekanan Israel semakin brutal. Dikutip dari Palestine Chronicle, pernyataan itu disampaikan Abu Ubaidah pada Jumat 18 Juli. Menurutnya, Al-Qassam menggunakan taktik gerilya dan terowongan untuk mengejutkan pasukan Israel. Mereka juga mengandalkan roket jarak menengah untuk menargetkan posisi
posisi pasukan Zionis. Taktik baru ini digunakan pejuang Palestina untuk jangka panjang melawan pasukan Israel. Sementara itu, juru bicara Al-Qassam menyebut bahwa operasi mereka difokuskan pada instalasi militer bukan warga sipil. Namun ia menuding Israel sengaja menyasar rumah-rumah penduduk untuk mematahkan semangat perlawanan. Brigade Al-Qassam juga mengklaim berhasil menghancurkan beberapa tank dan kendaraan lapis baja pasukan IDF. Selain itu, Abu Ubaidah menyerukan dukungan internasional untuk menghentikan genosida terhadap rakyat Palestina. Ia menegaskan meski banyak pejuang gugur, semangat mereka tak akan padam. Gempuran dahsyat gabungan faksi perlawanan Palestina menghujani posisi Israel hingga memicu petaka besar. Serangan terkoordinasi ini membuat kota-kota di perbatasan hancur lebur bagi amat dengan asap tebal membumbung tinggi. Dikutip dari Al-Mayadin, pada Sabtu 19 Juli, proksi Iran juga meluncurkan ratusan rudal menghantam basis militer dan permukiman Israel. Bahkan ratusan prajurit Israel dilaporkan tewas tertancap pecahan rudal saat mencoba mundur dari medan pertempuran. Sementara itu, Brigade Al-Qassam mengklaim serangan ini sebagai balasan atas pembantaian warga sipil di jalur Gaza. Juru bicara Al-Qassam Abu Ubaidah menegaskan serangan baru ini permulaan dari gelombang balasan yang lebih besar. Ledakan dahsyat mengguncang kota-kota Israel hingga menyebabkan listrik padam dan komunikasi lumpuh. Warga Israel dilaporkan panik berlarian mencari perlindungan ke bunker bawah tanah. Selain itu, pasukan IDF mengakui insiden ini sebagai serangan terbesar sepanjang konflik. Meski demikian, serangan gabungan ini menjadi bukti kemampuan pejuang Palestina yang tetap kuat meskipun dihantam serangan bertubi-tubi dari Israel. Pelabuhan terbesar Israel, Eilat, dikabarkan resmi ditutup setelah serangan Houthi menghantam jalur pelayaran dan memicu krisis keuangan parah. Penurunan pendapatan drastis dan tunggakan pajak membuat ekonomi Israel di sektor logistik terpuruk. Perlu diketahui, pelabuhan Eilat resmi ditutup pada Minggu 20 Juli 2025 mendatang. Kerugian pelabuhan membengkak setelah serangan Houthi dari Yaman membuat jalur pelayaran Israel lumpuh total. Bahkan pendapatan pelabuhan Israel dilaporkan anjlok turun lebih dari 80%. Sementara itu, serangan Houthi telah sepenuhnya melumpuhkan peran Eilat sebagai pintu utama impor kendaraan ke Israel. Pemerintah Israel menyebut kerugian besar pelabuhan terjadi akibat jalur pelayaran internasional yang terganggu oleh serangan Houthi di Laut Merah. Kondisi itu membuat jalur ke Eilat menjadi tidak aman dan kapal-kapal beralih ke pelabuhan lain seperti Asdod dan Haifa. Akibatnya jumlah pekerja merosot dari 113 orang hanya menjadi 47 orang, banyak diantaranya belum menerima gaji penuh. Lantas situasi ini menjadi bukti ampuhnya serangan Houthi terhadap pintu utama impor di Israel. Juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah mengungkap strategi baru pejuang Palestina di tengah pembantaian warga sipil oleh Israel di jalur Gaza. Ia menegaskan serangan balasan Hamas tetap koordinasi meskipun tekanan Israel semakin brutal. Dikutip dari Palestine Chronicle, pernyataan itu disampaikan Abu Ubaidah pada Jumat 18 Juli. Menurutnya, Al-Qassam menggunakan taktik gerilya dan terowongan untuk mengejutkan pasukan Israel. Mereka juga mengandalkan roket jarak menengah untuk menargetkan posisi pasukan Zionis. Taktik baru ini digunakan pejuang Palestina untuk jangka panjang melawan pasukan Israel. Sementara itu, juru bicara Al-Qassam menyebut bahwa operasi mereka difokuskan pada instalasi militer bukan warga sipil. Namun ia menuding Israel sengaja menyasar rumah-rumah penduduk untuk mematahkan semangat perlawanan. Brigade Al-Qassam juga mengklaim berhasil menghancurkan beberapa tank dan kendaraan lapis baja pasukan IDF. Selain itu, Abu Ubaidah menyerukan dukungan internasional untuk menghentikan genosida terhadap rakyat Palestina. Ia menegaskan meski banyak pejuang gugur, semangat mereka tak akan padam.
Gempuran dahsyat gabungan faksi perlawanan Palestina menghujani posisi Israel hingga memicu petaka besar. Serangan terkoordinasi ini membuat kota-kota di perbatasan hancur lebur bagi amat dengan asap tebal membumbung tinggi. Dikutip dari Al-Mayadin pada Sabtu 19 Juli, proksi Iran juga meluncurkan ratusan rudal menghantam basis militer dan permukiman Israel. Bahkan ratusan prajurit Israel dilaporkan tewas tertancap pecahan rudal saat mencoba mundur dari medan pertempuran. Sementara itu, Brigade Al-Qassam mengklaim serangan ini sebagai balasan atas pembantaian warga sipil di jalur Gaza. Juru bicara Al-Qassam Abu Ubaidah menegaskan serangan baru ini permulaan dari gelombang balasan yang lebih besar. Ledakan dahsyat mengguncang kota-kota Israel hingga menyebabkan listrik padam dan komunikasi lumpuh. Warga Israel dilaporkan panik berlarian mencari perlindungan ke bunker bawah tanah. Selain itu, pasukan IDF mengakui insiden ini sebagai serangan terbesar sepanjang konflik. Meski demikian, serangan gabungan ini menjadi bukti kemampuan pejuang Palestina yang tetap kuat meskipun dihantam serangan bertubi-tubi dari Israel. Pelabuhan terbesar Israel, Eilat, dikabarkan resmi ditutup setelah serangan Houthi menghantam jalur pelayaran dan memicu krisis keuangan parah. Penurunan pendapatan drastis dan tunggakan pajak membuat ekonomi Israel di sektor logistik terpuruk. Perlu diketahui, pelabuhan Eilat resmi ditutup pada Minggu 20 Juli 2025 mendatang. Kerugian pelabuhan membengkak setelah serangan Houthi dari Yaman membuat jalur pelayaran Israel lumpuh total. Bahkan pendapatan pelabuhan Israel dilaporkan anjlok turun lebih dari 80%. Sementara itu, serangan Houthi telah sepenuhnya melumpuhkan peran Eilat sebagai pintu utama impor kendaraan ke Israel. Pemerintah Israel menyebut kerugian besar pelabuhan terjadi akibat jalur pelayaran internasional yang terganggu oleh serangan Houthi di Laut Merah. Kondisi itu membuat jalur ke Eilat menjadi tidak aman dan kapal-kapal beralih ke pelabuhan lain seperti Asdod dan Haifa. Akibatnya jumlah pekerja merosot dari 113 orang hanya menjadi 47 orang, banyak diantaranya belum menerima gaji penuh. Lantas situasi ini menjadi bukti ampuhnya serangan Houthi terhadap pintu utama impor di Israel. Juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah mengungkap strategi baru pejuang Palestina di tengah pembantaian warga sipil oleh Israel di jalur Gaza. Ia menegaskan serangan balasan Hamas tetap koordinasi meskipun tekanan Israel semakin brutal. Dikutip dari Palestine Chronicle, pernyataan itu disampaikan Abu Ubaidah pada Jumat 18 Juli. Menurutnya, Al-Qassam menggunakan taktik gerilya dan terowongan untuk mengejutkan pasukan Israel. Mereka juga mengandalkan roket jarak menengah untuk menargetkan posisi pasukan Zionis. Taktik baru ini digunakan pejuang Palestina untuk jangka panjang melawan pasukan Israel. Sementara itu, juru bicara Al-Qassam menyebut bahwa operasi mereka difokuskan pada instalasi militer bukan warga sipil. Namun ia menuding Israel sengaja menyasar rumah-rumah penduduk untuk mematahkan semangat perlawanan. Brigade Al-Qassam juga mengklaim berhasil menghancurkan beberapa tank dan kendaraan lapis baja pasukan IDF. Selain itu, Abu Ubaidah menyerukan dukungan internasional untuk menghentikan genosida terhadap rakyat Palestina. Ia menegaskan meski banyak pejuang gugur, semangat mereka tak akan padam. Gempuran dahsyat gabungan faksi perlawanan Palestina menghujani posisi Israel hingga memicu petaka besar. Serangan terkoordinasi ini membuat kota-kota di perbatasan hancur lebur bagi amat dengan asap tebal membumbung tinggi. Dikutip dari Al-Mayadin pada Sabtu 19 Juli, proksi Iran juga meluncurkan ratusan rudal menghantam basis militer dan permukiman Israel. Bahkan ratusan prajurit Israel dilaporkan tewas tertancap pecahan rudal saat mencoba mundur dari medan pertempuran. Sementara itu, Brigade Al-Qassam mengklaim serangan ini sebagai balasan atas pembantaian warga sipil di jalur Gaza. Juru bicara Al-Qassam Abu Ubaidah menegaskan serangan baru ini permulaan dari gelombang balasan yang lebih besar. Ledakan dahsyat mengguncang kota-kota Israel hingga menyebabkan listrik padam dan komunikasi lumpuh. Warga Israel dilaporkan panik berlarian mencari perlindungan ke bunker bawah tanah. Selain itu, pasukan IDF mengakui insiden ini sebagai serangan terbesar sepanjang konflik. Meski demikian, serangan gabungan ini menjadi bukti kemampuan pejuang Palestina yang tetap kuat meskipun dihantam serangan bertubi-tubi dari Israel.
Pelabuhan terbesar Israel Eilat dikabarkan resmi ditutup setelah serangan Houthi menghantam jalur pelayaran dan memicu krisis keuangan parah. Penurunan pendapatan drastis dan tunggakan pajak membuat ekonomi Israel di sektor logistik terpuruk. Perlu diketahui, pelabuhan Eilat resmi ditutup pada Minggu 20 Juli 2025 mendatang. Kerugian pelabuhan membengkak setelah serangan Houthi dari Yaman membuat jalur pelayaran Israel lumpuh total. Bahkan pendapatan pelabuhan Israel dilaporkan anjlok turun lebih dari 80%. Sementara itu, serangan Houthi telah sepenuhnya melumpuhkan peran Eilat sebagai pintu utama impor kendaraan ke Israel. Pemerintah Israel menyebut kerugian besar pelabuhan terjadi akibat jalur pelayaran internasional yang terganggu oleh serangan Houthi di Laut Merah. Kondisi itu membuat jalur ke Eilat menjadi tidak aman dan kapal-kapal beralih ke pelabuhan lain seperti Asdod dan Haifa. Akibatnya jumlah pekerja merosot dari 113 orang hanya menjadi 47 orang, banyak diantaranya belum menerima gaji penuh. Lantas situasi ini menjadi bukti ampuhnya serangan Houthi terhadap pintu utama impor di Israel. Juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah mengungkap strategi baru pejuang Palestina di tengah pembantaian warga sipil oleh Israel di jalur Gaza. Ia menegaskan serangan balasan Hamas tetap koordinasi meskipun tekanan Israel semakin brutal. Dikutip dari Palestine Chronicle, pernyataan itu disampaikan Abu Ubaidah pada Jumat 18 Juli. Menurutnya, Al-Qassam menggunakan taktik gerilya dan terowongan untuk mengejutkan pasukan Israel. Mereka juga mengandalkan roket jarak menengah untuk menargetkan posisi pasukan Zionis. Taktik baru ini digunakan pejuang Palestina untuk jangka panjang melawan pasukan Israel. Sementara itu, juru bicara Al-Qassam menyebut bahwa operasi mereka difokuskan pada instalasi militer bukan warga sipil. Namun ia menuding Israel sengaja menyasar rumah-rumah penduduk untuk mematahkan semangat perlawanan. Brigade Al-Qassam juga mengklaim berhasil menghancurkan beberapa tank dan kendaraan lapis baja pasukan IDF. Selain itu, Abu Ubaidah menyerukan dukungan internasional untuk menghentikan genosida terhadap rakyat Palestina. Ia menegaskan meski banyak pejuang gugur, semangat mereka tak akan padam. Gempuran dahsyat gabungan faksi perlawanan Palestina menghujani posisi Israel hingga memicu petaka besar. Serangan terkoordinasi ini membuat kota-kota di perbatasan hancur lebur bagi Amab dengan asap tebal membumbung tinggi. Dikutip dari Al-Mayadin, pada Sabtu 19 Juli, proksi Iran juga meluncurkan ratusan rudal menghantam basis militer dan permukiman Israel. Bahkan ratusan prajurit Israel dilaporkan tewas tertancap pecahan rudal saat mencoba mundur dari medan pertempuran. Sementara itu, Brigade Al-Qassam mengklaim serangan ini sebagai balasan atas pembantaian warga sipil di jalur Gaza. Juru bicara Al-Qassam Abu Ubaidah menegaskan serangan baru ini permulaan dari gelombang balasan yang lebih besar. Ledakan dahsyat mengguncang kota-kota Israel hingga menyebabkan listrik padam dan komunikasi lumpuh. Warga Israel dilaporkan panik berlarian mencari perlindungan ke bunker bawah tanah. Selain itu, pasukan IDF mengakui insiden ini sebagai serangan terbesar sepanjang konflik. Meski demikian, serangan gabungan ini menjadi bukti kemampuan pejuang Palestina yang tetap kuat meskipun dihantam serangan bertubi-tubi dari Israel. Pelabuhan terbesar Israel Eilat dikabarkan resmi ditutup setelah serangan Houthi menghantam jalur pelayaran dan memicu krisis keuangan parah. Penurunan pendapatan drastis dan tunggakan pajak membuat ekonomi Israel di sektor logistik terpuruk. Perlu diketahui, pelabuhan Eilat resmi ditutup pada Minggu 20 Juli 2025 mendatang. Kerugian pelabuhan membengkak setelah serangan Houthi dari Yaman membuat jalur pelayaran Israel lumpuh total. Bahkan pendapatan pelabuhan Israel dilaporkan anjlok turun lebih dari 80%. Sementara itu, serangan Houthi telah sepenuhnya melumpuhkan peran Eilat sebagai pintu utama impor kendaraan ke Israel. Pemerintah Israel menyebut kerugian besar pelabuhan terjadi akibat jalur pelayaran internasional yang terganggu oleh serangan Houthi di Laut Merah.
Kondisi itu membuat jalur ke Eilat menjadi tidak aman dan kapal-kapal beralih ke pelabuhan lain seperti Asdod dan Haifa. Akibatnya jumlah pekerja merosot dari 113 orang hanya menjadi 47 orang, banyak diantaranya belum menerima gaji penuh. Lantas situasi ini menjadi bukti ampuhnya serangan Houthi terhadap pintu utama impor di Israel. Juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah mengungkap strategi baru pejuang Palestina di tengah pembantaian warga sipil oleh Israel di jalur Gaza. Ia menegaskan serangan balasan Hamas tetap koordinasi meskipun tekanan Israel semakin brutal. Dikutip dari Palestine Chronicle, pernyataan itu disampaikan Abu Ubaidah pada Jumat 18 Juli. Menurutnya Al-Qassam menggunakan taktik gerilya dan terowongan untuk mengejutkan pasukan Israel. Mereka juga mengandalkan roket jarak menengah untuk menargetkan posisi pasukan Zionis. Taktik baru ini digunakan pejuang Palestina untuk jangka panjang melawan pasukan Israel. Sementara itu, juru bicara Al-Qassam menyebut bahwa operasi mereka difokuskan pada instalasi militer bukan warga sipil. Namun ia menuding Israel sengaja menyasar rumah-rumah penduduk untuk mematahkan semangat perlawanan. Brigade Al-Qassam juga mengklaim berhasil menghancurkan beberapa tank dan kendaraan lapis baja pasukan IDF. Selain itu, Abu Ubaidah menyerukan dukungan internasional untuk menghentikan genosida terhadap rakyat Palestina. Ia menegaskan meski banyak pejuang gugur, semangat mereka tak akan padam. Gempuran dahsyat gabungan faksi perlawanan Palestina menghujani posisi Israel hingga memicu petaka besar. Serangan terkoordinasi ini membuat kota-kota di perbatasan hancur lebur bagi amat dengan asap tebal membumbung tinggi. Dikutip dari Al-Mayadin pada Sabtu 19 Juli, proksi Iran juga meluncurkan ratusan rudal menghantam basis militer dan permukiman Israel. Bahkan ratusan prajurit Israel dilaporkan tewas tertancap pecahan rudal saat mencoba mundur dari medan pertempuran. Sementara itu, Brigade Al-Qassam mengklaim serangan ini sebagai balasan atas pembantaian warga sipil di jalur Gaza. Juru bicara Al-Qassam Abu Ubaidah menegaskan serangan baru ini permulaan dari gelombang balasan yang lebih besar. Ledakan dahsyat mengguncang kota-kota Israel hingga menyebabkan listrik padam dan komunikasi lumpuh. Warga Israel dilaporkan panik berlarian mencari perlindungan ke bunker bawah tanah. Selain itu, pasukan IDF mengakui insiden ini sebagai serangan terbesar sepanjang konflik. Meski demikian, serangan gabungan ini menjadi bukti kemampuan pejuang Palestina yang tetap kuat meskipun dihantam serangan bertubi-tubi dari Israel. Pelabuhan terbesar Israel, Eilat, dikabarkan resmi ditutup setelah serangan Houthi menghantam jalur pelayaran dan memicu krisis keuangan parah. Penurunan pendapatan drastis dan tunggakan pajak membuat ekonomi Israel di sektor logistik terpuruk. Perlu diketahui, pelabuhan Eilat resmi ditutup pada Minggu 20 Juli 2025 mendatang. Kerugian pelabuhan membengkak setelah serangan Houthi dari Yaman membuat jalur pelayaran Israel lumpuh total. Bahkan pendapatan pelabuhan Israel dilaporkan anjlok turun lebih dari 80%. Sementara itu, serangan Houthi telah sepenuhnya melumpuhkan peran Eilat sebagai pintu utama impor kendaraan ke Israel. Pemerintah Israel menyebut kerugian besar pelabuhan terjadi akibat jalur pelayaran internasional yang terganggu oleh serangan Houthi di Laut Merah. Kondisi itu membuat jalur ke Eilat menjadi tidak aman dan kapal-kapal beralih ke pelabuhan lain seperti Asdod dan Haifa. Akibatnya jumlah pekerja merosot dari 113 orang hanya menjadi 47 orang, banyak diantaranya belum menerima gaji penuh. Lantas situasi ini menjadi bukti ampuhnya serangan Houthi terhadap pintu utama impor di Israel. Juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah mengungkap strategi baru pejuang Palestina di tengah pembantaian warga sipil oleh Israel di jalur Gaza. Ia menegaskan serangan balasan Hamas tetap koordinasi meskipun tekanan Israel semakin brutal. Dikutip dari Palestine Chronicle, pernyataan itu disampaikan Abu Ubaidah pada Jumat 18 Juli. Menurutnya, Al-Qassam menggunakan taktik gerilya dan terowongan untuk mengejutkan pasukan Israel. Mereka juga mengandalkan roket jarak menengah untuk menargetkan posisi
posisi pasukan Zionis. Taktik baru ini digunakan pejuang Palestina untuk jangka panjang melawan pasukan Israel. Sementara itu, juru bicara Al-Qassam menyebut bahwa operasi mereka difokuskan pada instalasi militer bukan warga sipil. Namun ia menuding Israel sengaja menyasar rumah-rumah penduduk untuk mematahkan semangat perlawanan. Brigade Al-Qassam juga mengklaim berhasil menghancurkan beberapa tank dan kendaraan lapis baja pasukan IDF. Selain itu, Abu Ubaidah menyerukan dukungan internasional untuk menghentikan genosida terhadap rakyat Palestina. Ia menegaskan meski banyak pejuang gugur, semangat mereka tak akan padam. Gempuran dahsyat gabungan faksi perlawanan Palestina menghujani posisi Israel hingga memicu petaka besar. Serangan terkoordinasi ini membuat kota-kota di perbatasan hancur lebur bagi Hamas dengan asap tebal membumbung tinggi. Dikutip dari Al-Mayadin, pada Sabtu 19 Juli, proksi Iran juga meluncurkan ratusan rudal menghantam basis militer dan permukiman Israel. Bahkan ratusan prajurit Israel dilaporkan tewas tertancap pecahan rudal saat mencoba mundur dari medan pertempuran. Sementara itu, Brigade Al-Qassam mengklaim serangan ini sebagai balasan atas pembantaian warga sipil di jalur Gaza. Juru bicara Al-Qassam Abu Ubaidah menegaskan serangan baru ini permulaan dari gelombang balasan yang lebih besar. Ledakan dahsyat mengguncang kota-kota Israel hingga menyebabkan listrik padam dan komunikasi lumpuh. Warga Israel dilaporkan panik berlarian mencari perlindungan ke bunker bawah tanah. Selain itu, pasukan IDF mengakui insiden ini sebagai serangan terbesar sepanjang konflik. Meski demikian, serangan gabungan ini menjadi bukti kemampuan pejuang Palestina yang tetap kuat meskipun dihantam serangan bertubi-tubi dari Israel. Pelabuhan terbesar Israel, Eilat, dikabarkan resmi ditutup setelah serangan Houthi menghantam jalur pelayaran dan memicu krisis keuangan parah. Penurunan pendapatan drastis dan tunggakan pajak membuat ekonomi Israel di sektor logistik terpuruk. Perlu diketahui, pelabuhan Eilat resmi ditutup pada Minggu 20 Juli 2025 mendatang. Kerugian pelabuhan membengkak setelah serangan Houthi dari Yaman membuat jalur pelayaran Israel lumpuh total. Bahkan pendapatan pelabuhan Israel dilaporkan anjlok turun lebih dari 80%. Sementara itu, serangan Houthi telah sepenuhnya melumpuhkan peran Eilat sebagai pintu utama impor kendaraan ke Israel. Pemerintah Israel menyebut kerugian besar pelabuhan terjadi akibat jalur pelayaran internasional yang terganggu oleh serangan Houthi di Laut Merah. Kondisi itu membuat jalur ke Eilat menjadi tidak aman dan kapal-kapal beralih ke pelabuhan lain seperti Asdod dan Haifa. Akibatnya jumlah pekerja merosot dari 113 orang hanya menjadi 47 orang, banyak diantaranya belum menerima gaji penuh. Lantas situasi ini menjadi bukti ampuhnya serangan Houthi terhadap pintu utama impor di Israel. Juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah mengungkap strategi baru pejuang Palestina di tengah pembantaian warga sipil oleh Israel di jalur Gaza. Ia menegaskan serangan balasan Hamas tetap koordinasi meskipun tekanan Israel semakin brutal. Dikutip dari Palestine Chronicle, pernyataan itu disampaikan Abu Ubaidah pada Jumat 18 Juli. Menurutnya, Al-Qassam menggunakan taktik gerilya dan terowongan untuk mengejutkan pasukan Israel. Mereka juga mengandalkan roket jarak menengah untuk menargetkan posisi pasukan Zionis. Taktik baru ini digunakan pejuang Palestina untuk jangka panjang melawan pasukan Israel. Sementara itu, juru bicara Al-Qassam menyebut bahwa operasi mereka difokuskan pada instalasi militer bukan warga sipil. Namun ia menuding Israel sengaja menyasar rumah-rumah penduduk untuk mematahkan semangat perlawanan. Brigade Al-Qassam juga mengklaim berhasil menghancurkan beberapa tank dan kendaraan lapis baja pasukan IDF. Selain itu, Abu Ubaidah menyerukan dukungan internasional untuk menghentikan genosida terhadap rakyat Palestina. Ia menegaskan meski banyak pejuang gugur, semangat mereka tak akan padam.
Gempuran dahsyat gabungan faksi perlawanan Palestina menghujani posisi Israel hingga memicu petaka besar. Serangan terkoordinasi ini membuat kota-kota di perbatasan hancur lebur bagi Yamat dengan asap tebal membumbung tinggi. Dikutip dari Al-Mayadin pada Sabtu 19 Juli, proksi Iran juga meluncurkan ratusan rudal menghantam basis militer dan permukiman Israel. Bahkan ratusan prajurit Israel dilaporkan tewas tertancap pecahan rudal saat mencoba mundur dari medan pertempuran. Sementara itu, Brigade Al-Qassam mengklaim serangan ini sebagai balasan atas pembantaian warga sipil di jalur Gaza. Juru bicara Al-Qassam Abu Ubaidah menegaskan serangan baru ini permulaan dari gelombang balasan yang lebih besar. Ledakan dahsyat mengguncang kota-kota Israel hingga menyebabkan listrik padam dan komunikasi lumpuh. Warga Israel dilaporkan panik berlarian mencari perlindungan ke bunker bawah tanah. Selain itu, pasukan IDF mengakui insiden ini sebagai serangan terbesar sepanjang konflik. Meski demikian, serangan gabungan ini menjadi bukti kemampuan pejuang Palestina yang tetap kuat meskipun dihantam serangan bertubi-tubi dari Israel. Pelabuhan terbesar Israel, Eilat, dikabarkan resmi ditutup setelah serangan Houthi menghantam jalur pelayaran dan memicu krisis keuangan parah. Penurunan pendapatan drastis dan tunggakan pajak membuat ekonomi Israel di sektor logistik terpuruk. Perlu diketahui, pelabuhan Eilat resmi ditutup pada Minggu 20 Juli 2025 mendatang. Kerugian pelabuhan membengkak setelah serangan Houthi dari Yaman membuat jalur pelayaran Israel lumpuh total. Bahkan pendapatan pelabuhan Israel dilaporkan anjlok turun lebih dari 80%. Sementara itu, serangan Houthi telah sepenuhnya melumpuhkan peran Eilat sebagai pintu utama impor kendaraan ke Israel. Pemerintah Israel menyebut kerugian besar pelabuhan terjadi akibat jalur pelayaran internasional yang terganggu oleh serangan Houthi di Laut Merah. Kondisi itu membuat jalur ke Eilat menjadi tidak aman dan kapal-kapal beralih ke pelabuhan lain seperti Asdod dan Haifa. Akibatnya jumlah pekerja merosot dari 113 orang hanya menjadi 47 orang, banyak diantaranya belum menerima gaji penuh. Lantas situasi ini menjadi bukti ampuhnya serangan Houthi terhadap pintu utama impor di Israel. Juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah mengungkap strategi baru pejuang Palestina di tengah pembantaian warga sipil oleh Israel di jalur Gaza. Ia menegaskan serangan balasan Hamas tetap koordinasi meskipun tekanan Israel semakin brutal. Dikutip dari Palestine Chronicle, pernyataan itu disampaikan Abu Ubaidah pada Jumat 18 Juli. Menurutnya, Al-Qassam menggunakan taktik gerilya dan terowongan untuk mengejutkan pasukan Israel. Mereka juga mengandalkan roket jarak menengah untuk menargetkan posisi pasukan Zionis. Taktik baru ini digunakan pejuang Palestina untuk jangka panjang melawan pasukan Israel. Sementara itu, juru bicara Al-Qassam menyebut bahwa operasi mereka difokuskan pada instalasi militer bukan warga sipil. Namun ia menuding Israel sengaja menyasar rumah-rumah penduduk untuk mematahkan semangat perlawanan. Brigade Al-Qassam juga mengklaim berhasil menghancurkan beberapa tank dan kendaraan lapis baja pasukan IDF. Selain itu, Abu Ubaidah menyerukan dukungan internasional untuk menghentikan genosida terhadap rakyat Palestina. Ia menegaskan meski banyak pejuang gugur, semangat mereka tak akan padam. Gempuran dahsyat gabungan faksi perlawanan Palestina menghujani posisi Israel hingga memicu petaka besar. Serangan terkoordinasi ini membuat kota-kota di perbatasan hancur lebur bagi Yamat dengan asap tebal membumbung tinggi. Dikutip dari Al-Mayadin pada Sabtu 19 Juli, proksi Iran juga meluncurkan ratusan rudal menghantam basis militer dan permukiman Israel. Bahkan ratusan prajurit Israel dilaporkan tewas tertancap pecahan rudal saat mencoba mundur dari medan pertempuran. Sementara itu, Brigade Al-Qassam mengklaim serangan ini sebagai balasan atas pembantaian warga sipil di jalur Gaza. Juru bicara Al-Qassam Abu Ubaidah menegaskan serangan baru ini permulaan dari gelombang balasan yang lebih besar. Ledakan dahsyat mengguncang kota-kota Israel hingga menyebabkan listrik padam dan komunikasi lumpuh. Warga Israel dilaporkan panik berlarian mencari perlindungan ke bunker bawah tanah. Selain itu, pasukan IDF mengakui insiden ini sebagai serangan terbesar sepanjang konflik. Meski demikian, serangan gabungan ini menjadi bukti kemampuan pejuang Palestina yang tetap kuat meskipun dihantam serangan bertubi-tubi dari Israel.
Pelabuhan terbesar Israel Eilat dikabarkan resmi ditutup setelah serangan Houthi menghantam jalur pelayaran dan memicu krisis keuangan parah. Penurunan pendapatan drastis dan tunggakan pajak membuat ekonomi Israel di sektor logistik terpuruk. Perlu diketahui, pelabuhan Eilat resmi ditutup pada Minggu 20 Juli 2025 mendatang. Kerugian pelabuhan membengkak setelah serangan Houthi dari Yaman membuat jalur pelayaran Israel lumpuh total. Bahkan pendapatan pelabuhan Israel dilaporkan anjlok turun lebih dari 80%. Sementara itu, serangan Houthi telah sepenuhnya melumpuhkan peran Eilat sebagai pintu utama impor kendaraan ke Israel. Pemerintah Israel menyebut kerugian besar pelabuhan terjadi akibat jalur pelayaran internasional yang terganggu oleh serangan Houthi di Laut Merah. Kondisi itu membuat jalur ke Eilat menjadi tidak aman dan kapal-kapal beralih ke pelabuhan lain seperti Asdod dan Haifa. Akibatnya jumlah pekerja merosot dari 113 orang hanya menjadi 47 orang, banyak diantaranya belum menerima gaji penuh. Lantas situasi ini menjadi bukti ampuhnya serangan Houthi terhadap pintu utama impor di Israel. Juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah mengungkap strategi baru pejuang Palestina di tengah pembantaian warga sipil oleh Israel di jalur Gaza. Ia menegaskan serangan balasan Hamas tetap koordinasi meskipun tekanan Israel semakin brutal. Dikutip dari Palestine Chronicle, pernyataan itu disampaikan Abu Ubaidah pada Jumat 18 Juli. Menurutnya, Al-Qassam menggunakan taktik gerilya dan terowongan untuk mengejutkan pasukan Israel. Mereka juga mengandalkan roket jarak menengah untuk menargetkan posisi pasukan Zionis. Taktik baru ini digunakan pejuang Palestina untuk jangka panjang melawan pasukan Israel. Sementara itu, juru bicara Al-Qassam menyebut bahwa operasi mereka difokuskan pada instalasi militer bukan warga sipil. Namun ia menuding Israel sengaja menyasar rumah-rumah penduduk untuk mematahkan semangat perlawanan. Brigade Al-Qassam juga mengklaim berhasil menghancurkan beberapa tank dan kendaraan lapis baja pasukan IDF. Selain itu, Abu Ubaidah menyerukan dukungan internasional untuk menghentikan genosida terhadap rakyat Palestina. Ia menegaskan meski banyak pejuang gugur, semangat mereka tak akan padam. Gempuran dahsyat gabungan faksi perlawanan Palestina menghujani posisi Israel hingga memicu petaka besar. Serangan terkoordinasi ini membuat kota-kota di perbatasan hancur lebur bagi Hamas dengan asap tebal membumbung tinggi. Dikutip dari Al-Mayadin pada Sabtu 19 Juli, proksi Iran juga meluncurkan ratusan rudal menghantam basis militer dan permukiman Israel. Bahkan ratusan prajurit Israel dilaporkan tewas tertancap pecahan rudal saat mencoba mundur dari medan pertempuran. Sementara itu, Brigade Al-Qassam mengklaim serangan ini sebagai balasan atas pembantaian warga sipil di jalur Gaza. Juru bicara Al-Qassam Abu Ubaidah menegaskan serangan baru ini permulaan dari gelombang balasan yang lebih besar. Ledakan dahsyat mengguncang kota-kota Israel hingga menyebabkan listrik padam dan komunikasi lumpuh. Warga Israel dilaporkan panik berlarian mencari perlindungan ke bunker bawah tanah. Selain itu, pasukan IDF mengakui insiden ini sebagai serangan terbesar sepanjang konflik. Meski demikian, serangan gabungan ini menjadi bukti kemampuan pejuang Palestina yang tetap kuat meskipun dihantam serangan bertubi-tubi dari Israel. Pelabuhan terbesar Israel Eilat dikabarkan resmi ditutup setelah serangan Houthi menghantam jalur pelayaran dan memicu krisis keuangan parah. Penurunan pendapatan drastis dan tunggakan pajak membuat ekonomi Israel di sektor logistik terpuruk. Perlu diketahui, pelabuhan Eilat resmi ditutup pada Minggu 20 Juli 2025 mendatang. Kerugian pelabuhan membengkak setelah serangan Houthi dari Yaman membuat jalur pelayaran Israel lumpuh total. Bahkan pendapatan pelabuhan Israel dilaporkan anjlok turun lebih dari 80%. Sementara itu, serangan Houthi telah sepenuhnya melumpuhkan peran Eilat sebagai pintu utama impor kendaraan ke Israel. Pemerintah Israel menyebut kerugian besar pelabuhan terjadi akibat jalur pelayaran internasional yang terganggu oleh serangan Houthi di Laut Merah.
Kondisi itu membuat jalur ke Eilat menjadi tidak aman dan kapal-kapal beralih ke pelabuhan lain seperti Asdod dan Haifa. Akibatnya jumlah pekerja merosot dari 113 orang hanya menjadi 47 orang, banyak diantaranya belum menerima gaji penuh. Lantas situasi ini menjadi bukti ampuhnya serangan Houthi terhadap pintu utama impor di Israel. Juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah mengungkap strategi baru pejuang Palestina di tengah pembantaian warga sipil oleh Israel di jalur Gaza. Ia menegaskan serangan balasan Hamas tetap koordinasi meskipun tekanan Israel semakin brutal. Dikutip dari Palestine Chronicle, pernyataan itu disampaikan Abu Ubaidah pada Jumat 18 Juli. Menurutnya Al-Qassam menggunakan taktik gerilya dan terowongan untuk mengejutkan pasukan Israel. Mereka juga mengandalkan roket jarak menengah untuk menargetkan posisi pasukan Zionis. Taktik baru ini digunakan pejuang Palestina untuk jangka panjang melawan pasukan Israel. Sementara itu, juru bicara Al-Qassam menyebut bahwa operasi mereka difokuskan pada instalasi militer bukan warga sipil. Namun ia menuding Israel sengaja menyasar rumah-rumah penduduk untuk mematahkan semangat perlawanan. Brigade Al-Qassam juga mengklaim berhasil menghancurkan beberapa tank dan kendaraan lapis baja pasukan IDF. Selain itu, Abu Ubaidah menyerukan dukungan internasional untuk menghentikan genosida terhadap rakyat Palestina. Ia menegaskan meski banyak pejuang gugur, semangat mereka tak akan padam. Gempuran dahsyat gabungan faksi perlawanan Palestina menghujani posisi Israel hingga memicu petaka besar. Serangan terkoordinasi ini membuat kota-kota di perbatasan hancur lebur bagi amat dengan asap tebal membumbung tinggi. Dikutip dari Al-Mayadin pada Sabtu 19 Juli, proksi Iran juga meluncurkan ratusan rudal menghantam basis militer dan permukiman Israel. Bahkan dilaporkan tewas tertancap pecahan rudal saat mencoba mundur dari medan pertempuran. Sementara itu, Brigade Al-Qassam mengklaim serangan ini sebagai balasan atas pembantaian warga sipil di jalur Gaza. Juru bicara Al-Qassam Abu Ubaidah menegaskan serangan baru ini permulaan dari gelombang balasan yang lebih besar. Ledakan dahsyat mengguncang kota-kota Israel hingga menyebabkan listrik padam dan komunikasi lumpuh. Warga Israel dilaporkan panik berlarian mencari perlindungan ke bunker bawah tanah. Selain itu, pasukan IDF mengakui insiden ini sebagai serangan terbesar sepanjang konflik. Meski demikian, serangan gabungan ini menjadi bukti kemampuan pejuang Palestina yang tetap kuat meskipun dihantam serangan bertubi-tubi dari Israel. Pelabuhan terbesar Israel, Eilat, dikabarkan resmi ditutup setelah serangan Houthi menghantam jalur pelayaran dan memicu krisis keuangan parah. Penurunan pendapatan drastis dan tunggakan pajak membuat ekonomi Israel di sektor logistik terpuruk. Perlu diketahui, pelabuhan Eilat resmi ditutup pada Minggu 20 Juli 2025 mendatang. Kerugian pelabuhan membengkak setelah serangan Houthi dari Yaman membuat jalur pelayaran Israel lumpuh total. Bahkan pendapatan pelabuhan Israel dilaporkan anjlok turun lebih dari 80%. Sementara itu, serangan Houthi telah sepenuhnya melumpuhkan peran Eilat sebagai pintu utama impor kendaraan ke Israel. Pemerintah Israel menyebut kerugian besar pelabuhan terjadi akibat jalur pelayaran internasional yang terganggu oleh serangan Houthi di Laut Merah. Kondisi itu membuat jalur ke Eilat menjadi tidak aman dan kapal-kapal beralih ke pelabuhan lain seperti Asdod dan Haifa. Akibatnya jumlah pekerja merosot dari 113 orang hanya menjadi 47 orang, banyak diantaranya belum menerima gaji penuh. Lantas situasi ini menjadi bukti ampuhnya serangan Houthi terhadap pintu utama impor di Israel. Juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah mengungkap strategi baru pejuang Palestina di tengah pembantaian warga sipil oleh Israel di jalur Gaza. Ia menegaskan serangan balasan Hamas tetap koordinasi meskipun tekanan Israel semakin brutal. Dikutip dari Palestine Chronicle, pernyataan itu disampaikan Abu Ubaidah pada Jumat 18 Juli. Menurutnya, Al-Qassam menggunakan taktik gerilya dan terowongan untuk mengejutkan pasukan Israel. Mereka juga mengandalkan roket jarak menengah untuk menargetkan posisi
posisi pasukan Zionis. Taktik baru ini digunakan pejuang Palestina untuk jangka panjang melawan pasukan Israel. Sementara itu, juru bicara Al-Qassam menyebut bahwa operasi mereka difokuskan pada instalasi militer bukan warga sipil. Namun ia menuding Israel sengaja menyasar rumah-rumah penduduk untuk mematahkan semangat perlawanan. Brigade Al-Qassam juga mengklaim berhasil menghancurkan beberapa tank dan kendaraan lapis baja pasukan IDF. Selain itu, Abu Ubaidah menyerukan dukungan internasional untuk menghentikan genosida terhadap rakyat Palestina. Ia menegaskan meski banyak pejuang gugur, semangat mereka tak akan padam. Gempuran dahsyat gabungan faksi perlawanan Palestina menghujani posisi Israel hingga memicu petaka besar. Serangan terkoordinasi ini membuat kota-kota di perbatasan hancur lebur bagi Hamas dengan asap tebal membumbung tinggi. Dikutip dari Al-Mayadin, pada Sabtu 19 Juli, proksi Iran juga meluncurkan ratusan rudal menghantam basis militer dan permukiman Israel. Bahkan ratusan prajurit Israel dilaporkan tewas tertancap pecahan rudal saat mencoba mundur dari medan pertempuran. Sementara itu, Brigade Al-Qassam mengklaim serangan ini sebagai balasan atas pembantaian warga sipil di jalur Gaza. Juru bicara Al-Qassam Abu Ubaidah menegaskan serangan baru ini permulaan dari gelombang balasan yang lebih besar. Ledakan dahsyat mengguncang kota-kota Israel hingga menyebabkan listrik padam dan komunikasi lumpuh. Warga Israel dilaporkan panik berlarian mencari perlindungan ke bunker bawah tanah. Selain itu, pasukan IDF mengakui insiden ini sebagai serangan terbesar sepanjang konflik. Meski demikian, serangan gabungan ini menjadi bukti kemampuan pejuang Palestina yang tetap kuat meskipun dihantam serangan bertubi-tubi dari Israel. Pelabuhan terbesar Israel, Eilat, dikabarkan resmi ditutup setelah serangan Houthi menghantam jalur pelayaran dan memicu krisis keuangan parah. Penurunan pendapatan drastis dan tunggakan pajak membuat ekonomi Israel di sektor logistik terpuruk. Perlu diketahui, pelabuhan Eilat resmi ditutup pada Minggu 20 Juli 2025 mendatang. Kerugian pelabuhan membengkak setelah serangan Houthi dari Yaman membuat jalur pelayaran Israel lumpuh total. Bahkan pendapatan pelabuhan Israel dilaporkan anjlok turun lebih dari 80%. Sementara itu, serangan Houthi telah sepenuhnya melumpuhkan peran Eilat sebagai pintu utama impor kendaraan ke Israel. Pemerintah Israel menyebut kerugian besar pelabuhan terjadi akibat jalur pelayaran internasional yang terganggu oleh serangan Houthi di Laut Merah. Kondisi itu membuat jalur ke Eilat menjadi tidak aman dan kapal-kapal beralih ke pelabuhan lain seperti Asdod dan Haifa. Akibatnya jumlah pekerja merosot dari 113 orang hanya menjadi 47 orang, banyak diantaranya belum menerima gaji penuh. Lantas situasi ini menjadi bukti ampuhnya serangan Houthi terhadap pintu utama impor di Israel. Juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah mengungkap strategi baru pejuang Palestina di tengah pembantaian warga sipil oleh Israel di jalur Gaza. Ia menegaskan serangan balasan Hamas tetap koordinasi meskipun tekanan Israel semakin brutal. Dikutip dari Palestine Chronicle, pernyataan itu disampaikan Abu Ubaidah pada Jumat 18 Juli. Menurutnya, Al-Qassam menggunakan taktik gerilya dan terowongan untuk mengejutkan pasukan Israel. Mereka juga mengandalkan roket jarak menengah untuk menargetkan posisi pasukan Zionis. Taktik baru ini digunakan pejuang Palestina untuk jangka panjang melawan pasukan Israel. Sementara itu, juru bicara Al-Qassam menyebut bahwa operasi mereka difokuskan pada instalasi militer bukan warga sipil. Namun ia menuding Israel sengaja menyasar rumah-rumah penduduk untuk mematahkan semangat perlawanan. Brigade Al-Qassam juga mengklaim berhasil menghancurkan beberapa tank dan kendaraan lapis baja pasukan IDF. Selain itu, Abu Ubaidah menyerukan dukungan internasional untuk menghentikan genosida terhadap rakyat Palestina. Ia menegaskan meski banyak pejuang gugur, semangat mereka tak akan padam.
Gempuran dahsyat gabungan faksi perlawanan Palestina menghujani posisi Israel hingga memicu petaka besar. Serangan terkoordinasi ini membuat kota-kota di perbatasan hancur lebur bagi Ammar dengan asap tebal membumbung tinggi. Dikutip dari Al-Mayadin pada Sabtu 19 Juli, proksi Iran juga meluncurkan ratusan rudal menghantam basis militer dan permukiman Israel. Bahkan ratusan prajurit Israel dilaporkan tewas tertancap pecahan rudal saat mencoba mundur dari medan pertempuran. Sementara itu, Brigade Al-Qassam mengklaim serangan ini sebagai balasan atas pembantaian warga sipil di jalur Gaza. Juru bicara Al-Qassam Abu Ubaidah menegaskan serangan baru ini permulaan dari gelombang balasan yang lebih besar. Ledakan dahsyat mengguncang kota-kota Israel hingga menyebabkan listrik padam dan komunikasi lumpuh. Warga Israel dilaporkan panik berlarian mencari perlindungan ke bunker bawah tanah. Selain itu, pasukan IDF mengakui insiden ini sebagai serangan terbesar sepanjang konflik. Meski demikian, serangan gabungan ini menjadi bukti kemampuan pejuang Palestina yang tetap kuat meskipun dihantam serangan bertubi-tubi dari Israel. Pelabuhan terbesar Israel, Eilat, dikabarkan resmi ditutup setelah serangan Houthi menghantam jalur pelayaran dan memicu krisis keuangan parah. Penurunan pendapatan drastis dan tunggakan pajak membuat ekonomi Israel di sektor logistik terpuruk. Perlu diketahui, pelabuhan Eilat resmi ditutup pada Minggu 20 Juli 2025 mendatang. Kerugian pelabuhan membengkak setelah serangan Houthi dari Yaman membuat jalur pelayaran Israel lumpuh total. Bahkan pendapatan pelabuhan Israel dilaporkan anjlok turun lebih dari 80%. Sementara itu, serangan Houthi telah sepenuhnya melumpuhkan peran Eilat sebagai pintu utama impor kendaraan ke Israel. Pemerintah Israel menyebut kerugian besar pelabuhan terjadi akibat jalur pelayaran internasional yang terganggu oleh serangan Houthi di Laut Merah. Kondisi itu membuat jalur ke Eilat menjadi tidak aman dan kapal-kapal beralih ke pelabuhan lain seperti Asdod dan Haifa. Akibatnya jumlah pekerja merosot dari 113 orang hanya menjadi 47 orang, banyak diantaranya belum menerima gaji penuh. Lantas situasi ini menjadi bukti ampuhnya serangan Houthi terhadap pintu utama impor di Israel. Juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah mengungkap strategi baru pejuang Palestina di tengah pembantaian warga sipil oleh Israel di jalur Gaza. Ia menegaskan serangan balasan Hamas tetap koordinasi meskipun tekanan Israel semakin brutal. Dikutip dari Palestine Chronicle, pernyataan itu disampaikan Abu Ubaidah pada Jumat 18 Juli. Menurutnya, Al-Qassam menggunakan taktik gerilya dan terowongan untuk mengejutkan pasukan Israel. Mereka juga mengandalkan roket jarak menengah untuk menargetkan posisi pasukan Zionis. Taktik baru ini digunakan pejuang Palestina untuk jangka panjang melawan pasukan Israel. Sementara itu, juru bicara Al-Qassam menyebut bahwa operasi mereka difokuskan pada instalasi militer bukan warga sipil. Namun ia menuding Israel sengaja menyasar rumah-rumah penduduk untuk mematahkan semangat perlawanan. Brigade Al-Qassam juga mengklaim berhasil menghancurkan beberapa tank dan kendaraan lapis baja pasukan IDF. Selain itu, Abu Ubaidah menyerukan dukungan internasional untuk menghentikan genosida terhadap rakyat Palestina. Ia menegaskan meski banyak pejuang gugur, semangat mereka tak akan padam. Gempuran dahsyat gabungan faksi perlawanan Palestina menghujani posisi Israel hingga memicu petaka besar. Serangan terkoordinasi ini membuat kota-kota di perbatasan hancur lebur bagi Ammar dengan asap tebal membumbung tinggi. Dikutip dari Al-Mayadin pada Sabtu 19 Juli, proksi Iran juga meluncurkan ratusan rudal menghantam basis militer dan permukiman Israel. Bahkan ratusan prajurit Israel dilaporkan tewas tertancap pecahan rudal saat mencoba mundur dari medan pertempuran. Sementara itu, Brigade Al-Qassam mengklaim serangan ini sebagai balasan atas pembantaian warga sipil di jalur Gaza. Juru bicara Al-Qassam Abu Ubaidah menegaskan serangan baru ini permulaan dari gelombang balasan yang lebih besar. Ledakan dahsyat mengguncang kota-kota Israel hingga menyebabkan listrik padam dan komunikasi lumpuh. Warga Israel dilaporkan panik berlarian mencari perlindungan ke bunker bawah tanah. Selain itu, pasukan IDF mengakui insiden ini sebagai serangan terbesar sepanjang konflik. Meski demikian, serangan gabungan ini menjadi bukti kemampuan pejuang Palestina yang tetap kuat meskipun dihantam serangan bertubi-tubi dari Israel.
Pelabuhan terbesar Israel Eilat dikabarkan resmi ditutup setelah serangan Houthi menghantam jalur pelayaran dan memicu krisis keuangan parah. Penurunan pendapatan drastis dan tunggakan pajak membuat ekonomi Israel di sektor logistik terpuruk. Perlu diketahui, Pelabuhan Eilat resmi ditutup pada Minggu 20 Juli 2025 mendatang. Kerugian pelabuhan membengkak setelah serangan Houthi dari Yaman membuat jalur pelayaran Israel lumpuh total. Bahkan pendapatan pelabuhan Israel dilaporkan anjlok turun lebih dari 80%. Sementara itu, serangan Houthi telah sepenuhnya melumpuhkan peran Eilat sebagai pintu utama impor kendaraan ke Israel. Pemerintah Israel menyebut kerugian besar pelabuhan terjadi akibat jalur pelayaran internasional yang terganggu oleh serangan Houthi di Laut Merah. Kondisi itu membuat jalur ke Eilat menjadi tidak aman dan kapal-kapal beralih ke pelabuhan lain seperti Asdod dan Haifa. Akibatnya jumlah pekerja merosot dari 113 orang hanya menjadi 47 orang, banyak diantaranya belum menerima gaji penuh. Lantas situasi ini menjadi bukti ampuhnya serangan Houthi terhadap pintu utama impor di Israel. Juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah mengungkap strategi baru pejuang Palestina di tengah pembantaian warga sipil oleh Israel di jalur Gaza. Ia menegaskan serangan balasan Hamas tetap koordinasi meskipun tekanan Israel semakin brutal. Dikutip dari Palestine Chronicle, pernyataan itu disampaikan Abu Ubaidah pada Jumat 18 Juli. Menurutnya, Al-Qassam menggunakan taktik gerilya dan terowongan untuk mengejutkan pasukan Israel. Mereka juga mengandalkan roket jarak menengah untuk menargetkan posisi pasukan Zionis. Taktik baru ini digunakan pejuang Palestina untuk jangka panjang melawan pasukan Israel. Sementara itu, juru bicara Al-Qassam menyebut bahwa operasi mereka difokuskan pada instalasi militer bukan warga sipil. Namun ia menuding Israel sengaja menyasar rumah-rumah penduduk untuk mematahkan semangat perlawanan. Brigade Al-Qassam juga mengklaim berhasil menghancurkan beberapa tank dan kendaraan lapis baja pasukan IDF. Selain itu, Abu Ubaidah menyerukan dukungan internasional untuk menghentikan genosida terhadap rakyat Palestina. Ia menegaskan meski banyak pejuang gugur, semangat mereka tak akan padam. Gempuran dahsyat gabungan faksi perlawanan Palestina menghujani posisi Israel hingga memicu petaka besar. Serangan terkoordinasi ini membuat kota-kota di perbatasan hancur lebur bagi Yaman dengan asap tebal membumbung tinggi. Dikutip dari Al-Mayadin, pada Sabtu 19 Juli, proksi Iran juga meluncurkan ratusan rudal menghantam basis militer dan permukiman Israel. Bahkan ratusan prajurit Israel dilaporkan tewas tertancap pecahan rudal saat mencoba mundur dari medan pertempuran. Sementara itu, Brigade Al-Qassam mengklaim serangan ini sebagai balasan atas pembantaian warga sipil di jalur Gaza. Juru bicara Al-Qassam Abu Ubaidah menegaskan serangan baru ini permulaan dari gelombang balasan yang lebih besar. Ledakan dahsyat mengguncang kota-kota Israel hingga menyebabkan listrik padam dan komunikasi lumpuh. Warga Israel dilaporkan panik berlarian mencari perlindungan ke bunker bawah tanah. Selain itu, pasukan IDF mengakui insiden ini sebagai serangan terbesar sepanjang konflik. Meski demikian, serangan gabungan ini menjadi bukti kemampuan pejuang Palestina yang tetap kuat meskipun dihantam serangan bertubi-tubi dari Israel. Pelabuhan terbesar Israel Eilat dikabarkan resmi ditutup setelah serangan Houthi menghantam jalur pelayaran dan memicu krisis keuangan parah. Penurunan pendapatan drastis dan tunggakan pajak membuat ekonomi Israel di sektor logistik terpuruk. Perlu diketahui, Pelabuhan Eilat resmi ditutup pada Minggu 20 Juli 2025 mendatang. Kerugian pelabuhan membengkak setelah serangan Houthi dari Yaman membuat jalur pelayaran Israel lumpuh total. Bahkan pendapatan pelabuhan Israel dilaporkan anjlok turun lebih dari 80%. Sementara itu, serangan Houthi telah sepenuhnya melumpuhkan peran Eilat sebagai pintu utama impor kendaraan ke Israel. Pemerintah Israel menyebut kerugian besar pelabuhan terjadi akibat jalur pelayaran internasional yang terganggu oleh